Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri 1 Hilir, Pak Huryadi. Terima kasih Pak telah memberikan kesempatan bagi saya. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 1 Hulu, Bu Mulia. Terima kasih Bu telah berkenan hadir dan membawa beberapa gurunya kemari. Dan yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri 1 Hilir dan SD Negeri 1 Hulu, terima kasih telah berkenan hadir pada kegiatan hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Mohon maaf Bapak Ibu telah mengganggu waktu istirahatnya, mungkin waktu santainya. Nah, diseminasi budaya positif ini adalah salah satu tugas aksi nyata saya dalam modul 1.4, yaitu menyampaikan atau menyebarluaskan pemahaman tentang budaya positif. Tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Barito Utara dalam menyelesaikan modul 1.4. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya bagi kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Berikutnya tidak lupa pula kita sampaikan pujian puji kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Hari ini kegiatan kita agendanya adalah yang pertama pembukaan, berikutnya 10 menit, berikutnya paparan materi sekitar 60 menit, dan tanya jawab 10 menit, dan penutup 10 menit. Pada kesempatan hari ini, sebelum kita memulai sesuatu, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan doa. Bisa saya tolong Koki untuk memimpin doa. Terima kasih. Ini saya diberi kepercayaan untuk memimpin doa untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini yang akan dilaksanakan oleh Bapak Holdi, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan segala kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini akan menjadi manfaat, menjadi sumber ilmu bagi kita yang berhadir di pagi hari ini. Ya, di sini ulun memohon izin untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam madinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Sekarang kita masih saya ingin menyampaikan tujuan dari kegiatan kita hari ini. Yang pertama adalah menyampaikan informasi dan pemahaman tentang budaya positif kepada warga sekolah. Yang berikutnya adalah mewujudkan lingkungan sekolah yang mengedepankan nilai-nilai kebajikan universal yang sesuai dengan tujuan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, kita menyadari bahwa profesi kita sebagai guru ini fokus layanan utama kita adalah seorang murid. Ya, seorang murid adalah penerima layanan kita. Jadi fokus kita adalah untuk membuat budaya positif di sekolah yang mengedepankan nilai-nilai kebajikan universal sesuai dengan tujuan profil pelajar Pancasila. Sebelum memulai kegiatan, boleh nggak saya bertanya kepada Bapak Ibu, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika saya menyebut murid? Menurut Bapak Ibu, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Apa itu murid? Boleh Bapak Ibu, kalau ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, yang dianggap murid itu apa? Kalau ada yang mau menyampaikan, boleh. Persilakan.
Ya, terima kasih kepada Pak Budi ya, Guru Putra Angkatan 10 tadi diberi kesempatan apa itu murid kata menurut pemahaman menurut pemahaman saya di sana ada desi minasi positif Pak. Nah, jadi positif itu maksudnya apa yang dilakukan oleh murid sehari-hari itu harus positif. Contoh misalkan salah contohnya misalkan setiap hari bagaimana cara kita agar anak-anak itu lebih baik, disiplin, datang ke sekolah lebih awal atau bajunya dimasukkan. Pada garis besarnya murid ini adalah sebagai subjek artinya subjek dalam pelajaran itu saja pendapat menurut saya Pak Hodi. Dari sini saya tambahkan lagi, mohon maaf tidak ada niat saya menyinggung siapa-siapa. Tadi saya menyebutkan positif untuk murid, kalau bisa itu gurunya juga positif. Ya, terima kasih. Ada lagi kalau Bapak Ibu mau menyampaikan pendapatnya, apa itu murid boleh, silakan Bu Mina. Menurut pengalaman saya adalah seorang pembelajar. Murid adalah seorang pembelajar yang terus belajar dan juga yang selalu mengikuti yang menjadi acuannya. Terima kasih. Ada lagi Pak? Kenapa? Ya. Yes, terima kasih ya kesempatan diberikan kepada kami. Nah, kalau Bapak merujuk tentang pembelajaran kita setiap hari kita laksanakan di sekolah kita ini adalah murid itu adalah sesuatu yang disebut dengan sekelompok ya, sekelompok yang ada di sekolah kita ini sebut saja sebagai komunitas kan. Komunitas itu adalah tenaga pendidikan dan siswa yang berada di sekolah kita. Itu disebut murid ya. Menurut pendapat kita, pendapat Ibu sekalian ya seperti Ibu Mel tadi di depan itu masalah itu bagi seperti tentang apa itu murid. Nah, kalau tanpa murid kita disekolahkan, siapa kita urus? Nah, seperti itu. Jadi sebuah murid itulah yang sesuai dengan rencana Pak Hodi ini tentang budaya positif ya kepada mereka sekolah. Nah, mereka sekolah itulah yang disebut dengan murid sesuai kita bimbing setiap hari. Nah, kita kan perlu bertanya, apakah di sekolah kita ini kita untuk melaksanakan kegiatan yang setiap hari itu, apakah seorang murid itu sudah sepenuhnya kita melaksanakan kegiatan proses belajar itu. Nah, jadi oleh sebab itu, tapi nanti ini mungkin Pak Hodi menjelaskan juga tentang sesungguhnya apa itu pemahaman budaya positif dalam sekolah. Jadi budaya positif ini kan kita arahkan kepada murid siswa. Nah, siswa itulah nanti kita kebersamaan kita Bapak Ibu guru yang ada, kita melaksanakan kegiatan apa tujuan inti daripada gerakan budaya positif itu. Nah, berarti tentang siswa itu atau murid itulah yang kita harus kita dorong supaya mereka nanti berbudaya ke depan positif seperti itu. Itu lebih kira arahan tentang murid dan siswa itu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Jadi tadi seperti Pak Budi bilang bahwa tujuan ini benar Pak, tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu
bagaimana kita menumbuhkan budaya positif, bagaimana kita menumbuhkan budaya positif di sekolah kita agar tujuannya seperti Bu Mena dan Pak Joni bilang, agar murid kita. Bagaimana kalau saya bilang misalnya seperti ini Bu, apakah kita sepakat kalau murid adalah seorang individu yang punya pribadi dan karakternya masing-masing, yang sedang bertumbuh, dan proses tugas kita lah sebagai seorang guru yang membimbing mereka menuju potensi terbaiknya. Apakah sepakat Bapak Ibu kalau saya sampaikan seperti itu? Murid adalah seorang individu yang mempunyai karakter yang berbeda, masing-masing murid atau pasti memiliki karakter yang berbeda, karena murid bukanlah selembar kertas kosong Bapak Ibu. Kita di sini bukan selembar kertas kosong, karena mereka punya lingkungan sebelum mereka ke sekolah. Mereka ada lingkungan di rumahnya sendiri, di keluarganya. Jadi mereka tumbuh dengan karakter yang berbeda-beda dan masing-masing. Nah, tugas kita lah sebagai guru, seperti Bapak bilang tadi, untuk memberikan layanan terbaik agar mereka bisa memiliki budaya positif di sekolah. Itulah tujuan kita hari ini, Bapak. Jadi sebelum kita menuju ke pembahasan tentang budaya positif, kita akan melihat dulu ini adalah hari ini bahasannya tentang budaya positif. Jadi dari budaya positif ini ada 6 topik bahasan Bapak Ibu. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini kita akan memahami apa itu sebenarnya disiplin positif dan apa itu nilai-nilai kebajikan universal, tentang paradigma atau kesalahan miskonsepsi kita tentang disiplin positif, nilai kebajikan universal. Berikutnya adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, kita bahas satu-satu Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah sebelum kita membahas tentang disiplin positif tadi, ini adalah sebuah kegiatan kepala tangan Bapak Ibu. Perubahan paradigma. Jadi ada miskonsepsi sebenarnya selama ini Bapak Ibu. Nah, ini perubahan paradigma. Kita misalkan kita menuliskan sesuatu yang berharga atau kita menggenggam sesuatu yang berharga. Lalu kita minta teman kita atau ada misalnya kita menggenggam sesuatu yang berharga, ada seseorang yang merayu, membujuk atau bahkan menghardik atau bahkan mengancam untuk agar kita membuka tangan kita. Apakah kita buka atau tidak Bapak Ibu? Mungkin bisa dibuka, mungkin juga bisa tidak. Nah, yang pasti apakah alasan kita membuka itu, apakah itu karena takut kah atau karena rayuan kah? Itu salah satu alasan kita membuka ya. Tapi yang sesungguhnya adalah keputusan untuk membuka tangan kita ini, buka genggaman ini adalah ada pada diri kita, bukan karena imbalan atau karena hukuman atau karena ancaman. Nah, itu yang ingin kita tumbuhkan di sekolah kita Bapak Ibu, agar anak itu bisa bertindak, berperilaku, sikapnya itu bukan karena takut, bukan karena ancaman, bukan karena hukuman atau bukan karena imbalan, tapi karena ada motivasi dari dalam dirinya. Ada kesadaran bahwa dia harus seperti ini agar menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, itu dari sini itu tujuan kita dulu. Berikutnya teori kontrol. Nah, Dr. William Glasser dalam bukunya Choice Theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, selama ini Bapak Ibu, kita sebagai guru kita mengalami ilusi bahwa kita bisa mengontrol murid. Padahal kan seperti yang kita tahu bahwa kontrol itu paling tinggi puncaknya adalah pada diri sendiri, bukan karena ancaman, bukan karena takut, bukan karena imbalan, tapi karena kesadaran dari dalam diri. Itu yang ingin kita tumbuhkan dulu. Ini miskonsepsi kita selama ini, Ibu. Kita selalu merasa bahwa guru bisa mengontrol murid. Berikutnya, ilusi juga bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif misalnya seperti kita memberi imbalan, memberi itu maksudnya. Berikutnya, ilusi kita membayangkan bahwa kritik bisa membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakternya. Ada juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya sebetulnya Bapak Ibu, saya menyampaikan di sini bukan karena saya bisa ya Bapak Ibu, bukan karena saya paling bagus, paling bisa, bukan. Tapi sebenarnya saya menyampaikan ini bukan untuk Bapak Ibu sebenarnya, bukan, tapi untuk diri saya sendiri. Karena sesungguhnya saya yang banyak. Saya selalu berilusi seperti bahwa saya bisa mengontrol murid Bapak Ibu. Jadi inilah sebenarnya saya tentang, karena ini tugas saja. Kalau dalam hati sebenarnya saya tidak tekan Bapak Ibu menyampaikan ini. Karena kesalahan-kesalahan itu ada dalam diri saya sendiri Bapak. Betul. Aku tahu saya spotek. Berikutnya ini perubahan paradigma ini Bapak Ibu. Perubahan paradigma stimulus respon. Sebelumnya kan kita
berusaha mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Misalnya kita menganggap murid, jangan ke sana, misalnya jangan ke pinggir sungai, nanti kamu tenggelam, karena pandangan kita kan seperti itu. Padahal belum tentu murid berpandangan seperti itu kan. Jadi kita dari awalnya adalah stimulus respon, kita perlu mengubah pandangan kita ke teori kontrol dan pilihan. Perilaku buruk, kalau dalam sehari-hari kan kita sebenarnya melihat bahwa siswa ketika dia melakukan perilaku buruk, kita menganggap itu adalah sebuah kesalahan. Padahal dalam teori kontrol, semua perilaku itu pasti ada tujuannya. Ada tujuannya. Bahkan anak kecil, misalnya anak kecil belum bisa berbicara, tapi dia menangis kan, pagi itu. Kalau menangis mungkin karena dia lapar kah atau sakit perut kan. Nah jadi semua tindakan itu ada tujuannya. Dan kesalahan kita adalah guru bisa mengontrol murid, padahal murid itu mengontrol diri sendiri. Mungkin kita tampaknya bisa mengontrol, padahal itu bukan mengontrol. Mungkin hanya karena mereka takut kepada kita. Lalu guru dapat memaksa pada saat bujukan gagal. Nah ketika kita merayu mereka tidak terima, kita paksa. Keseringan seperti itu, terutama saya sering seperti itu. Kita dalam kalau dulu kita berpikir menang kalah. Nah sekarang harusnya kita bisa berpikir menang-menang. Yang berbuat salah pun menang, kita pun menang juga. Jadi sama-sama menang, sama-sama untung. Itu yang perlu kita pelajari Bapak Ibu. Nah, disiplin itu apa? Disiplin itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina. Nah, artinya adalah belajar. Nah, sedangkan di dalam ke Indonesia ini bergeser artinya Bapak Ibu. Disiplin itu kita identikan dengan tata tertib, dengan aturan, kepatuhan tentang tata tertib, kepatuhan tentang aturan. Padahal sebenarnya disiplin itu bisa adalah belajar, itu membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sesuatu tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Itu dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain. Nah, disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak melakukan sesuatu tanpa iming-iming atau paksaan. Nah, ini yang paling sulit Bapak Ibu. Menumbuhkan kesadaran dari dalam dirinya. Misalnya, contohnya ini. Tapi semua berawal dari aturan, Pak. Misalnya seperti ini, kita berkendara roda 2, kita kan menggunakan helm, Bapak Ibu. Memang ada aturan yang menggunakan helm. Apakah awalnya kita kan ada aturan itu, berkendara pakai sepeda motor pakai helm, diatur dulu. Tapi lama-kelamaan kan tumbuh kesadaran bahwa ini bukan untuk untuk siapa, tapi untuk diri sendiri, untuk menjaga keselamatan, nilai-nilai kebajikan itu yang kita jaga, Bapak Ibu. Nah, kesadaran itu yang ingin kita coba agar di sekolah bisa timbul seperti itu. Banyak faktornya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Jadi misalnya seperti sifat ini, nilai jujur. Jujur di Indonesia itu bagus. Di Amerika pun bagus, itu yang namanya nilai-nilai universal. Begitu pula hormat kepada orang tua. Di dalam agama Islam bagus, dalam Kristen pun bagus, itu yang universal begitu. Tidak hanya dalam satu golongan, tidak hanya dalam satu suku, bangsa, agama maupun universal, tapi di semua tempat sama. Nah, dalam pendidikan kita itu dirangkum dalam sebuah yang namanya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 elemennya begitu. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berikutnya adalah bernalar kritis, bergotong royong, mandiri, berkebinekaan global dan kreatif. Hal inilah yang ingin kita harapkan tumbuh di dalam murid-murid kita, di dalam diri murid-murid kita, agar mereka punya kesadaran sendiri, bukan karena paksaan dan karena ancaman atau karena iming-iming hadiah itu tadi. Nah, ini berkaitan dengan fungsi kontrol tadi, teori kontrol tadi. Teori adalah teori perilaku manusia, teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu adalah motivasi eksternal. Kan banyak juga murid kita nih, terutama murid-murid kelas 6 lah, murid saya, mereka takut kalau ribut mungkin saya pukul kah atau saya marahin. Jadi itu adalah motivasi eksternal, bukan motivasi dari dalam dirinya. Ketika saya tidak ada, mereka kembali ribut. Itu karena tidak ada kesadaran dari dalam dirinya, hanya karena ancaman. Berikutnya ada juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Imbalan dari orang lain. Itu misalnya kalau kamu mengerjakan, nanti bapak kasih pulpen.
Jadi dia semangat kalau mengerjakan. Nah, itu juga motivasi eksternal. Ketika nanti ada tugas dan kita tidak memberikan hadiah, malah mungkin dia akan malas-malasan. Jadi itu yang kita hindari. Nah, dari tujuan dari disiplin positif ini adalah yang ketiga, motivasi internal, yaitu untuk agar siswa bisa menghargai dirinya sendiri, agar mereka bisa menghargai dirinya sendiri. Lalu ada juga perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya ketika murid saya lambat, saya sering menyuruh mereka mengambil air misalnya atau membuang sampah, itu kan tidak ada hubungannya Bapak Ibu. Nah, itu berupa hukuman. Apakah salah hukuman? Tidak juga Bapak Ibu. Hukuman itu adalah langkah terakhir yang seharusnya mungkin kita hindari untuk mendisiplinkan anak. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Misalnya sesuatu harus terjadi kalau menumpahkan air, maka harus membersihkan bekas airnya, itu konsekuensi. Masih ada hubungan dengan kesalahan yang dibuat. Kalau hukuman juga ada membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Itu yang perlu kita hindari Bapak Ibu, itu memberi segala hukuman, karena kita tidak tahu sebenarnya bahwa anak itu apakah merasakan sedihkah, sakitkah. Walaupun misalnya dia ribut, jangan ribut, dia akan diam, kelihatannya aja dia diam, padahal dalam hati kita tahu Bapak Ibu. Saya lanjutkan saja ini. Nah, ini Bapak Ibu adalah kalau ada yang mau berpendapat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, apakah itu hukuman atau konsekuensi itu? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi ada seorang anak nih, ceritanya dia terlambat ke sekolah. Lalu disuruh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Kalau ada yang mau berpendapat, silakan. Berarti termasuk konsekuensi itu. Karena dia mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nanti dia seperti itu proses konsekuensi siswa, karena ini merujuk ke arah kesepakatan ini. Dan dia harus sepakat. Tadi apabila saya terlambat, maka oleh sebab itu saya disuruh mencatat. Kan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Kan seperti itu hukumannya. Jadi bukan hukuman itu menurut kita konsekuensinya, karena dia terlambat kan. Jadi yang pertama menurut Bapak konsekuensi, karena tadi ada kesepakatan kelas kan? Iya itu. Bapak, Bapak maksudnya gini Pak. Nah, ya. Bukan apa Pak, Bapak sudah jauh sebenarnya memahami bahwa kesepakatan kelas segala macam ada. Kalau misalnya gini Pak, kalau ada kesepakatan berarti dia konsekuensi ya Pak. Ya. Nah, kalau tidak ada kesepakatan, misalnya tidak ada kesepakatan kelasnya, kalau dia terlambat lalu mencatat apakah hukuman atau konsekuensi? Kalau tidak ada kesepakatan kelas misalnya. Kalau kita konsekuensinya itu, karena konsekuensinya tadi dilahirkan dengan kesepakatan tadi, kan arah ke situ. Kan itu misal di sebuah sekolah kita misal dia 10 ini, misalnya Pak Dipil kesempat. Kalau misalnya itu kan saya tidak terlambat lagi, berarti dia terlambat ke sekolah, berarti dia suatu pelanggaran. Bukan kita masuk hukuman kan? Berarti konsekuensi dirinya itu berarti dia sadar bahwa dia salah dan kemudian ke depan saya tidak mengulangi lagi kembali. Seperti apa kemarin kami mengadakan upacara bendera kan, kita kemarin 14 siswa itu terlambat datang ikut upacara. Nah maka itu dibedakan barisnya setelah habis kegiatan, lalu itu kita suruh mereka ke kantor. Saya kerahkan Bapak Ibu 14 orang itu ada dari kelas 1 sampai di kelas 5 kemarin. Nah, jadi berurusan dengan wali-wali kelasnya. Nah, kelas 1 punya kemarin itu mungkin dia punya keyakinan juga, Bu Sari itu, bahwa siswa ada orang itu karena dia terlambat kegiatan kemarin itu, nah maka lahirlah sebuah kesepakatan kemarin itu bilangnya, oh buang sampah. Nah, konsekuensinya itu. Tapi masuk hukuman ya.
bukan hukuman. Ini beda. Ya, ya itu berarti musuh hukuman. Tapi Itu susah sedikit ini ya, bedanya. iya Pak, makasih Pak. Ya. Berarti ya bisa berupa hukuman, bisa juga berupa konsekuensi. Bisa jadi konsekuensi jika seperti Bapak bilang tadi, kalau ada kesepakatan sebelumnya, Ya, sebelumnya ya, kalau sebelumnya ada kesepakatan kelas, mungkin itu adalah konsekuensi. Tapi bila tidak ada kesepakatan kelas, mungkin adalah hukuman. Nah, berikutnya yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Nah, kalau itu lari itu hukuman yang sudah. Hukuman lah. Ya, hukuman itu. Ya, karena melibatkan fisik segala macam kan. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak mengenakan masker di Itu sekolah. hukuman juga itu. Hukuman juga, Ya, kan? Tidak ada hubungannya Pak. Ya, hubungan dengan suatu keyakinan tadi kan. Berikutnya. Keyakinan itu kan disepakati di rapat. Nah, maka oleh Bapak Ibu sekalian itu Bapak pesan ya. Nah, menciptakan suatu keyakinan itu harus disepakati dulu. Bikinlah sebuah kelas itu, jangan Bapak aja Ibu. Oh, kita ini jangan. Disuruh mereka rapat. Di dalam sebuah kelas itu. Rapat, siapa jadi ketua, siapa sekretarisnya. Catat mereka, kita hanya pembimbing aja. Supaya berusaha kepada mereka, supaya tekanannya, kekuatannya itu terkerah dalam keyakinan tadi. Apabila dia melanggar, kan mereka yang bikinnya. Tujuan kita yang bikin itu supaya dia ke depan nanti berubah sikap menjadi yang benar, lebih baik. Nah, kita sifat yang seperti kalau hukuman itu sekarang tidak berlaku lagi dia. Karena di zaman era digital seperti ini, makanya ada namanya tadi namanya budaya positif. Ya, seperti itu. Kira pendapat kita tadi. Yang ketiga adalah hukuman. Nah. Ya, nanti kita juga akan membahas Pak, tentang proses bagaimana cara pembuatan kesepakatan kelas yang menurut modul ini. Iya. Berikutnya, kalau menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena dia merusak ya. Nah, berikutnya membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol, konsekuensi juga. Berikutnya, murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Kalau yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Mungkin bisa hukuman, bisa juga konsekuensi Bapak Ibu. Siapa tahu kan saat pelajaran PJASKES, pada pelajaran olahraga yang lain sudah disuruh lari, dia baru datang bisa disuruh juga. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi itu adalah 2 hal yang sangat tipis perbedaannya. Nah, dan hal itulah yang harusnya kita hindari. Jangan sampai dilakukan. Boleh dilakukan kalau dalam disiplin itu ada yang namanya ini adalah jalan terakhir, langkah terakhir kalau tidak bisa kita berikan penguatan, berikan motivasi dalam dirinya, bisa kita lakukan ini, tapi ini adalah hal yang sangat paling kita hindari Bapak Ibu sebagai guru. Berikutnya ada juga tentang dihukum oleh penghargaan. Alpikon ini adalah seorang peneliti. Dalam bukunya Punch by Reward tahun 2003 menyatakan dampak dari penghargaan. Nah, Alpikon ini menyatakan Bapak Ibu bahwa penghargaan itu hampir mirip dengan hukuman Bapak Ibu. Hampir mirip dampaknya. Bahasa Indonesia ini agak memang kurang kosakata. Jadi mereka mengartikan reward ini sebagai penghargaan, padahal sebenarnya adalah reward ini artinya adalah imbalan. Bila sesuatu dilakukan ada imbalannya, gitu. Bukan penghargaan yang seperti apresiasi segala macam, itu bukan itu maksudnya, tapi ada penghargaan yang ada hadiahnya misalnya. Makanya sekarang di kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu, seperti perankingan itu tidak ada lagi karena sudah dianggap itu adalah penghargaan, dianggap imbalan. Jadi Alpikon menyatakan bahwa dampak dari penghargaan adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kenapa pengaruh jangka pendeknya ada dan jangka panjangnya ada? Jangka pendeknya tadi mungkin kalau kalian diam nanti Bapak kasih permen misalnya, mungkin mereka diam jangka pendeknya, tapi jangka panjangnya apa? Jangka panjangnya nanti mereka sesuatu saat ketika mau belajar ribut saja, disuruh diam tidak mau, karena tidak ada imbalannya tadi. Itu yang kita hindari Bapak Ibu. Penghargaan juga menghukum. Penghargaan ini menghukum siapa? Penghargaan ini menghukum yang kalah Bapak Ibu. Misalnya kita peringkat 1 nih, yang terhukum merasa terhukum dan peringkat 2 karena sedikit lagi kan hitungannya. Jadi mungkin itulah salah satu alasan kenapa
di dalam kurikulum Merdeka peringkat itu tidak ada. Ada juga penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, Alpicon ini membuat sebuah penelitian Bapak Ibu. Dia penelitiannya ada sekelompok murid, ada dua kelompok murid dipisah di ruangan berbeda, diberikan pertanyaan yang sama. Nah, di ruangan yang satu ketika dia bisa menjawab hanya diberikan apresiasi, tepuk tangan atau pujian misalnya. Nah, di ruangan sebelahnya yang berhasil diberikan hadiah Bapak Ibu. Dari 20 soal, yang paling banyak benarnya adalah yang tidak diberi hadiah. Yang diberi hadiah malah lebih banyak salahnya. Nah, menurut Alpicon itu karena si anak merasa tertekan, harus menjawab benar agar mendapatkan hadiah. Nah, itulah dia menyatakan bahwa penghargaan mengurangi ketepatan. Begitu juga penghargaan tidak efektif, penghargaan bisa merusak hubungan, penghargaan juga menurunkan kualitas, dan penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi dari dalam diri. Karena apa? Kenapa mengurangi motivasi dari dalam diri? Karena tujuannya awal tadi di dalam teori motivasi, dia hanya untuk mendapatkan imbalan. Itu adalah motivasi eksternal, bukan dari dalam dirinya, bukan kesadaran dirinya untuk menjadi lebih baik. Itu yang disarankan adalah ini bentuk program kebajikan Bapak Ibu. Ketika anak-anak kita berbuat baik, misalnya kita beri pengakuan secara khusus, kita beri pengakuan secara pribadi, dan beri pengakuan kepada semua murid. Misalnya ada yang mau murid maju mengerjakan depan kelas, jangan kita berikan hadiah Bapak Ibu, tapi kita berikan apresiasi, berikan pengakuan, berikan pujian kepada mereka secara bergantian. Siapa yang mau maju bergantian terus. Nah, contohnya adalah ini Bapak Ibu, misalnya selalu selipkan nilai kebajikannya. Nah, misalnya nih kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid di kelas kita. Contoh kedua, saya menghargai kepedulian. Saya menghargai itu kalimat pembukanya. Lalu nilai kebajikannya selipkan kepedulianmu, yaitu nilai peduli. Dan pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, nah, dengan harapan si anak merasakan, wah saya dihargai nih karena telah peduli. Mungkin ke depan saya juga akan menjadi lebih menghargai orang lagi, lebih peduli lagi pada orang. Itu harapan kita, menyadarkan, menumbuhkan kesadaran dalam diri si anak tersebut Bapak Ibu, melalui program kebajikan atau apresiasi. Tapi hal ini tidak semudah memberikan telapak tangan Bapak Ibu. Kita perlu proses bertahap lama ke depan. Mungkin tidak hari tidak saat ini hasilnya kita lihat. Mungkin 5 atau 10 tahun yang akan datang, bahkan mungkin mereka sudah lupa dengan kita Bapak Ibu. Tapi tanggung jawab kita adalah sebagai guru membimbing mereka untuk menuju potensi terbaiknya. Itu harapan Bapak Ibu. Lalu yang ketiga adalah restitusi. Yang paling tepat ketika kita melihat seorang anak atau seorang murid melakukan kesalahan, yang paling kita lakukan adalah restitusi. Nah, restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dosen tahun 2004. Ini adalah pendekatan yang saat ini sangat banyak disarankan orang di dalam dunia pendidikan ketika kita menghadapi murid yang melakukan sebuah kesalahan. Ada proses namanya restitusi Bapak Ibu. Restitusi ini adalah proses yang hanya terdiri dari dialog-dialog, tidak ada ancaman, tidak ada imbalan segala macam. Ini hanyalah dialog. Yaitu tujuannya tadi adalah untuk menumbuhkan kesadaran diri mereka Bapak Ibu. Melalui pertanyaan-pertanyaan seperti apresiasi tadi adalah salah satu bentuk restitusi juga. Nanti di belakang akan kita bahas lebih lanjut tentang restitusi Ibu. Nah, ini 9 ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Juga dalam memperbaiki hubungan. Itu tawaran bukan paksaan. Kita tawarkan, ini loh solusinya, ini solusinya. Kalau mereka terserah mereka memilih, itu berdasarkan kesadaran diri mereka. Restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini akan kita bahas nanti bagaimana proses restitusi di belakang Bapak Ibu.
Ini tentang keyakinan kelas. Tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa sih keyakinan kelas? Nggak peraturan saja. Nah, kenapa harus keyakinan kelas, Ibu? Nah, misalnya seperti contoh tadi yang kita berkendara pakai helm, apakah kita taat karena aturan atau karena keyakinan kita bahwa kalau saya pakai helm mungkin kepala saya akan lebih aman kalau terjadi kecelakaan misalnya. Diawali oleh aturan, tapi akhirnya kan tumbuh keyakinan. Nah, nilai-nilai keyakinan inilah yang perlu kita tanamkan kepada murid, Ibu. Bukan hanya tentang aturan saja, karena aturan itu biasanya bersifatnya lebih rinci, lebih konkret gitu, satu-satu itu. Mungkin di kelas 1 atau kelas rendah bisa kita gunakan aturan. Karena apa? Karena mereka masih belum memahami tentang keyakinan itu seperti apa. Kalau keyakinan kan luas maksudnya, misalnya saling menghormati. Kalau kelas 1 mungkin gimana sih saling menghormati itu? Jadi kita bisa buat aturan dulu, tapi tetap kita masukkan nilai keyakinannya. Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal yang umum, Bapak Ibu, dibuat dalam pernyataan positif. Kalau bisa memang dibuat dalam pernyataan positif, Bapak Ibu. Saya kemarin juga buat kesepakatan kelas, walaupun prosesnya salah saya buat. Jadi kemarin kan harusnya itu ada kesepakatan antar kelas itu, antar siswa. Dibuat dalam pernyataan positif dulu. Pernyataan positif itu artinya hindari kata-kata yang berkonotasi negatif. Misalnya kata jangan ribut misalnya, atau dilarang. Hindari kata-kata seperti itu. Lebih baik kita gunakan misalnya jangan ribut, kita ganti kata-katanya dengan menjaga ketenangan di dalam kelas. Itu kan ada nilai positifnya, atau jangan berlari, misalnya kita ganti dengan berjalan di dalam kelas atau berjalan di koridor kelas, atau dilarang membuang sampah sembarangan, kita ganti dengan kalimat yang positif, buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Lalu sedikit saja agar mudah diingat dan dipahami. Lalu sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah kita, juga semua warga kelas dilibatkan. Nah, ini yang harus kita lakukan, Ibu. Keyakinan kelas ini lebih baiknya memang dibuat di awal tahun ajaran baru. Di awal tahun ajaran baru. Apalagi kita kan dekat nih tahun ajaran baru, kita buat aja. Caranya kita ajak murid-murid kita misalnya mau seperti apa, kalau kelas tinggi kan mungkin mereka sudah bisa menulis, misalnya tuliskan apa yang kamu inginkan tentang kelas kita, ditulis, dikumpulkan. Nah, guru tidak perlu memberi pendapat, tapi guru hanya memberikan bagaimana kalau nilai misalnya tidak ribut, tidak keras, tidak mengganggu. Bagaimana kalau tidak ribut, tidak mengganggu, ini kita masukkan dalam nilai saling menghormati antar warga kelas misalnya. Kalau kelas 1 atau kelas rendah, kelas 1, kelas 2, kelas 3, mungkin karena mereka belum bisa menulis, kita tanyakan saja, lalu kita simpulkan. Kemudian keyakinan kelas ini kalau bisa kita buat di dalam bentuk poster misalnya, kita tempelkan di dinding agar mudah diingat. Tapi jangan lupa juga selalu kita ingatkan, ingat nilai keyakinan kelas kita adalah ini. Karena itulah tujuan kita, Bapak, menanamkan sikap-sikap, nilai-nilai kebajikan bagi murid kita. Karena Ki Hajar Dewantara itu pernah bilang kalau guru ini adalah seperti seorang petani, Bapak. Guru adalah seorang petani dan sekolah adalah ladangnya, siswanya inilah tanamannya. Jadi gurulah yang merawat mereka supaya mereka bisa tumbuh menjadi, kalau mau subur misalnya, mau tanaman misalnya, mau rambutannya berbuah lebat, kita rawat baik-baik. Kalau mau coklatnya bagus buahnya, misalnya kakaonya, kalau ada hama segala macam, kita singkirkan. Seperti itu yang disampaikan Ki Hajar Dewantara. Nah, berikutnya adalah tinjau kembali keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelasnya perlu ditambah, kita tanyakan kepada siswa kita, apakah perlu ditambah nih nilai ini yang kurang. Kalau itu sesuai dengan kelas kita, misalnya di kelas kita ini setelah di awal kan kita buat 5 nilai saja, ternyata ada yang perlu ditambahkan, kita ajak lagi siswa kita berdialog, bertanya jawab, apakah perlu ditambahkan. Kalau mereka merasa perlu, kita tambahkan agar kesadaran mereka, jangan langsung kita tambahkan, langsung kita buat sendiri, Bapak Ibu.
Berikutnya, ini contoh kesepakatan kelas yang milik saya. Sebenarnya itu yang terakhir itu saya ganti kemarin ibu yang menjaga ketenangan di kelas. Ini juga hampir-hampir mirip aturan loh sebenarnya, tapi tidak masalah. Yang penting kata-katanya adalah nilai-nilai positif, menjaga kebersihan, saling menghargai dan menghormati. Silahkan Bapak Ibu nanti buat masing-masing di kelasnya, ajak murid-muridnya. Tapi ini yang buat saya buat ini Bapak Ibu, saya buat sendiri, tidak mengajak murid soalnya. Mungkin nanti kalau di tahun ajaran baru mengajak mereka berdialog agar kan karena usulan itu dari mereka, mungkin mereka akan merasa malu kalau melanggar apa yang mereka usulkan juga. Jadi itu harapannya tadi Ibu. Harapannya kita mengajak mereka kesepakatan kelas itu agar tumbuh keyakinan dari dalam diri mereka. Ini yang baik, ini yang tidak baik. Kalau itu keluar dari seperti kita saja Bapak Ibu. Kalau kita bilang ini tidak baik, kalau kita tahu itu tidak baik, kenapa kita lakukan seperti itu Bapak Ibu. Jadi harapannya seperti itu. Tentang kesepakatan kelas. Nah, berikutnya kebutuhan dasar manusia ini. Siswa kita itu, bahkan kita sendiri pun bergerak berdasarkan kebutuhan dasar ini Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar, yaitu yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Semua tindakan kita itu dikelompokkan dalam 5 hal ini Bapak Ibu. Kalau bertahan hidup itu misalnya makan, minum, pakaian dan sebagainya. Kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Bukan hanya pada anak kecil, bukan hanya pada murid Bapak Ibu. Kita pun memerlukan ini semua. Bagaimana rasanya misalnya ke sekolah, turun misalnya saya nih, turun ke sekolah, terus di sekolah didiamin oleh Bapak Ibu, sakit hati kan? Seperti itu pula murid Bapak Ibu. Mereka menjadi bagian kelompok yang nilai kasih sayang misalkan. Nah, dipedulikan. Siapa tahu kan anak-anak itu kadang ada nih, apalagi kelas rendah misalnya perempuan pakai kip baru kah misalnya, bikin dipuji kan karena ikat rambutnya baru atau kipnya baru kan. Kalau kita itu kan dia akan merasa dipedulikan. Jadi kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterimanya itu terpenuhi Bapak Ibu. Jadi seseorang itu mungkin bisa bertindak karena salah satu dari 5 kebutuhan dasarnya ini tidak terpenuhi. Kalau saya misalnya Bapak Ibu di bagian kebebasan, saya merasa terpenuhi kebutuhan di bagian kebebasan ini ketika naik motor, bisa sesuka hati memutar gasnya seperti itu kan. Jadi kebebasan. Kalau kesenangan saya bermain game. Nah anak kecil pun seperti itu Bapak Ibu. Mereka sering bermain, bercanda dan sebagainya. Mungkin mereka bermain lari-lari, tapi sebelumnya kan kita melihat berlari-lari ini mengganggu teman lain misalnya kan. Jadi kita marahin. Sebenarnya kita lakukan restitusi itu Bapak Ibu. Jadi kelima hal inilah kebutuhan dasar hidup manusia. Jadi semua tindakan itu dipengaruhi oleh kebutuhan dasar Bapak Ibu. Nah, ini restitusi, 5 posisi kontrol. Saya kalau membahas 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu akan malu sendiri sebenarnya. Karena saya itu di bagian paling atas Bapak Ibu, penghukum atau pembuat rasa bersalah. Ini adalah 5 posisi kontrol kita Bapak Ibu. Guru itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Idealnya memang kita harusnya bisa jadi seorang manajer. Manajer itu kan dia yang memanajemen semuanya. Semua muridnya bertumbuh, semua muridnya menuju ke arah yang lebih baik. Kalau pemantau itu biasanya kamu tahu kan aturannya seperti apa yang harus dilakukan berdasarkan data dan fakta, itu pemantau. Kalau teman ya seperti kita bisa biasa bercanda lah. Kalau membuat rasa bersalah itu saya dan hukum. Saya suka memukul, bukan suka, sering. Kalau membuat rasa bersalah itu misalnya begini, ada anak kita datang, kenapa kamu rambutmu panjang? Kalau saya Bapak Ibu, dan kalau kau panjang, ngapain kami turun bawah? Itu yang sering saya lakukan Bapak Ibu. Tapi tidak ada niat sebenarnya dalam hati, tidak ada untuk menyinggung perasaan mereka. Niatnya adalah agar mereka sadar. Niatnya adalah agar mereka sadar bahwa rambut panjang tidak diikat segala macam itu tidak baik. Ternyata salah Bapak Ibu.
Kita tidak tahu bagaimana kondisi psikologis siswa kan. Siapa tahu setelah dikatakan seperti itu, aduh, saya hantu mengaku nih, misalnya kan. Nah itu yang kita hindari Bapak Ibu. Kalau penghukum kan, ya namanya penghukum, memukul segala macam itu juga yang perlu kita hindari Bapak Ibu. Karena kalau seseorang, misalnya saya aja Bapak Ibu, dalam keseharian, misalnya berkendara dari Teweh ke rumah saya misalnya, dari Tingah itu ke Teweh, kan pikirannya kalau pakai helm aman nih, tapi kalau tidak ada kesadaran itu Bapak Ibu, paling-paling kalau dirazia orang 250.000, akhirnya ada 250 bisa. Jadi itu muncul kadang hukuman dan konsekuensi itu kalau seorang anak merasa aman aja, nggak apa-apa, paling dipacat bapak, hingga beda ya, dikerjakannya lagi kelakuan-kelakuan yang salah itu Bapak Ibu. Kalau dia merasa bisa saja menanggung konsekuensi itu Bapak Ibu. Begitu pula timbalan, misalnya timbalan, kalau timbalan ini berdekatan dengan teman dan pemantau tadi Bapak Ibu. Misalnya kalau kamu melakukan ini nanti bapak kasih itu pun sama, anak-anak misalnya kita biasa melakukan, misalnya kalian kerjakan perkalian 1-5 soal, kalau bisa nilai 100 bapak kasih 10.000 misalnya. Nanti lama-kelamaan kan anak 10.000 ya. Jadi malas-malasan dia mengerjakannya Bapak Ibu. Itu yang perlu kita hindari. Yang perlu kita idealnya adalah manajer, itu menumbuhkan dari dalam diri kesadaran mereka bahwa itu yang penting bagi mereka. Ini 5 posisi kontrol guru. Nah ini 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Tindakannya kalau penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu saya Bapak Ibu. Walaupun tidak ada niat menyakiti hati mereka sebenarnya, tapi kita tidak tahu ternyata itu menyakiti hati mereka. Membuat rasa bersalah itu menyatakannya seharusnya ibu kecewa. Ini adalah identitas gagal, sama itu menghindari hukuman kan, teori motivasinya tadi bahwa anak akan menghindari hukuman. Mungkin mereka terlihat menurut, karena apa? Karena mereka menghindari dihardik ini tadi, dimarah-marahin, ditujuk atau disakiti tadi. Itu adalah motivasi dari luar, bukan dari dalam diri mereka. Biasanya guru berkata ini, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Itu saya. Berikutnya hasil, memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Jadi siswa akan memberontak, lama-kelamaan dia akan memberontak dan menyalahkan orang lain. Makanya sering kalau kita ketemu, terutama di kelas 6 menurut saya dulu, kenapa ribut? Anu Pak, si Anu Pak. Karena mereka menghindari dimarahi tadi. Posisi ini yang kita hindari Bapak Ibu. Kan murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Lalu dampaknya adalah murid akan mengulangi kesalahan. Berikutnya tentang teman Bapak Ibu. Teman itu membuatkan alasan untuk muridnya, ayolah lakukan demi ibu. Ibu tuh, ayolah lakukan demi bapak-bapak itu kecau di rumah kan itu. Kadang-kadang saya seperti itu Bapak Ibu. Kadang-kadang, tapi sering adalah membuat rasa bersalah dan berhukum. Nah, kalau manajer inilah yang kita harapkan ada pada diri kita Bapak Ibu tentang manajer ini. Ini yang ideal, yang sangat diharapkan, itu kita ajukan pertanyaan-pertanyaan, kita gali kenapa dia seperti itu, kenapa dia melakukan kesalahan. Siapa tahu ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Lalu kita ingatkan dia dengan keyakinan kelas yang telah kita buat tadi Bapak Ibu, agar tumbuh dari diri mereka kesadaran agar tidak mengulangi kesalahan itu. Lalu nih, mereka kan akhirnya ini, setelah kita ingatkan yang bagus, bagaimana akan muncul dalam pikiran mereka bagaimana cara memperbaiki keadaan, bagaimana agar tidak mengulangi kesalahan. Jadi ada mengevaluasi diri, bagaimana memperbaiki diri, itu kondisi yang diharapkan itu Ibu, yaitu manajer. Berikutnya adalah restitusi. Ini adalah salah satu tugas manajer yaitu restitusi. Mereka melakukan segitiga restitusi. Ini manajer. Ada 3 langkah dalam melakukan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas yang di dasar itu. Berikutnya adalah validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu maksudnya Bapak Ibu adalah kita buat mereka tenang, karena seorang anak yang melakukan kesalahan otomatis mereka merasa telah gagal sebagai pribadi. Jadi kita ingatkan mereka, kita stabilkan, jangan merasa gagal. Kita buat begini, misalnya kata-katanya adalah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini,
Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan agar tumbuh. Mereka merasa, oh ya, tidak terlalu sedih Bapak Ibu. Lalu kita validasi tindakan yang salahnya. Validasi tindakan salah itu kita tanyakan apa alasan dia melakukan itu. Siapa tahu kebutuhan dasarnya apa. Lalu kita tanyakan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Tidak lagi bohen kau, kenapa Rano, kenapa kamu memukul itu. Nah itu harapannya Bapak Ibu. Lalu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Dan kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa? Kita tanyakan kepada mereka agar jawaban-jawaban itu timbul dari diri mereka sendiri. Agar kesadaran-kesadaran itu tumbuh dari dalam diri mereka sendiri. Hal ini yang ingin diharapkan terjadi di lingkungan sekolah Bapak Ibu. Memang tidak mudah, memang perlu proses dan juga mulai dari diri kita sendiri Bapak Ibu. Kalau kita mau bikin keyakinan kelas ya mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita mau juga jadi mau manajer, mulai dari diri kita sendiri dulu Bapak Ibu. Perbaiki diri. Kalau saya harus memperbaiki diri kayaknya. Karena terlalu banyak murid-murid kan banyak takut tuh, mereka takut. Saya dulunya sebelum mengikuti modul ini Bapak Ibu merasa wah keren nih, murid-murid takut. Ternyata kalau di dalam kelas misalnya, di dalam kelas kalau saya masuk kelas 6 dulu ribut, diam mereka. Ketika saya keluar ribut, masuk lagi diam mereka. Saya tanya siapa yang ribut, ini Pak, itu Pak. Ternyata setelah mempelajari modul ini Bapak Ibu, saya memahami bahwa kesalahan itu berasal dari diri saya sendiri juga, karena saya menempatkan diri sebagai seorang penghukum tadi. Jadi mereka melakukan hal yang baik, yaitu tidak ribut tadi, hanya karena mereka takut akan hukuman dari saya Bapak Ibu. Padahal seharusnya kesadaran itu tumbuh dari dalam diri mereka sendiri. Bagaimana cara kesadaran mereka tumbuh dari dalam diri sendiri itu adalah sebenarnya harusnya dari guru itu sendiri Bapak Ibu. Harusnya saya memberikan yang terbaik bagi mereka. Kita berharap kita bisa semua menjadi seorang manajer, terutama Bapak Ibu guru. Kita minimal kita manajer saat kelas kita, saat mengajar mapel kita. Kalau wali kelas dia adalah manajer di dalam kelas. Kalau kepala sekolah adalah manajer di sekolah, semakin sulit seperti Bu Mulia, Pak Huri, luar biasa memanajeri kita. Saya belajar banyak dari sini Bapak Ibu tentang bagaimana cara menghadapi murid agar tumbuh kesadaran dari dalam diri mereka, dimulai dengan keyakinan kelas, memperbaiki diri. Misalnya Bapak Ibu, misalnya saya membuat keyakinan kelas, datang ke sekolah tepat waktu, kan nilai ketepatan kebajikan Bapak Ibu. Tapi sayanya sering lambat, terus saya marah-marahin. Saya ketika belajar ini Bapak Ibu saya merasa salah saya, banyak salahnya. Jadi harapannya kan, jadi ini jadi bahan refleksi bagi saya sendiri Bapak Ibu. Bahan refleksi bagi saya sendiri. Oh ini idealnya jadi seorang guru adalah menuntun potensi muridnya menjadi lebih baik. Itu mulai dari diri dulu, baru kita bisa mengubah orang lain. Contoh segitiga restitusi Bapak Ibu. Hari ini kita mempelajari tentang bisnis bola ya? Iya Pak. Tahu nggak kenapa Bapak panggil ke kantor? Nggak tahu. Kemarin kan saat pelajaran IPA Bapak lihat Pahit tidak fokus tuh. Bapak lihat sambil nunduk-nunduk ke bawah. Ngapain? Maaf Pak, kemarin saya main HP. Main HP? Ngapain tuh main HP-nya? Saya cuma lihat-lihat aja Pak.
Yang benar, lihat-lihat atau main game? Ya Pak, maaf saya tadi sambil main FF Pak. Free Fire ya? Ya Pak. Apa juga suka kau main game? Kalau jenuh, misalnya saat bekerja, capek, main game untuk meredakskan diri, wajar, nggak apa-apa itu. Nah, tapi kamu ingat nggak apa kesepakatan kelas kita atau apa kewajiban kamu sebagai seorang pelajar? Ya Pak, saya ingat. Bapak pernah bilang saya harus disiplin dan bertanggung jawab dengan sekolah saya. Terus ada lagi nggak yang kamu ingat? Ya Pak, saya ingat. Saya harus bisa memilih apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Nah, bagus kalau kamu masih mengingatnya. Terus menurutmu yang kamu lakukan kemarin main HP saat jam pelajaran bagus nggak? Tidak baik Pak. Nah, sekarang gimana caranya supaya hal itu tidak terulang lagi? Saya akan menggunakan HP dengan baik, bijak Pak, fokus terhadap pelajaran di kelas. Saya akan bermain HP saat bukan waktunya belajar. Baiklah, Bapak yakin kamu bisa melakukannya kok. Nah, mulai kapan kamu mau melakukan hal itu? Dari hari ini sampai besok Pak, mengulanginya lagi. Sampai besok saja? Ya, Sampai seterusnya Pak. ya, bagus. Bapak yakin kamu bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga kamu sukses ya. Assalamualaikum, nama saya Rahib. Saya senang tidak dihukum oleh Pak Koldi. Saya hanya diajak berdiskusi. Terima kasih. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, Bapak ingat kita kemarin ada tugas atau pekerjaan rumah, ya kan? Nah, silahkan kumpulkan PR-nya. Ponda habis main futsal. Ya, Nah, tahu nggak kenapa Ponda dipanggil ke kantor nih? Mungkin karena saya tidak mengerjakan PR kemarin, Pak. Oh ya, kemarin kamu tidak ngumpul PR, tapi kamu kemarin sekolah kan? Iya, Pak. Menurutmu tidak mengumpulkan PR itu perbuatan baik atau tidak? Tidak, Pak. Nah, tapi tidak semua ini, tapi semua orang pernah melakukan kesalahan. Begitu juga Bapak pun pernah melakukan kesalahan. Waktu sekolah pun Bapak pernah tidak mengerjakan PR dan melakukan hal yang baik. Tapi di sini saat ini kita bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Kita mencari solusi agar membantu kamu bisa mengerjakan PR dan menjadi pribadi yang lebih baik. Iya, Pak. Boleh nggak Bapak tahu apa alasan kamu kemarin tidak mengerjakan PR? Saya capek dan mengantuk, Pak. Karena saya tidur larut malam. Terus PR-nya nggak sempat dikerjain gitu, nggak selesai ya? Iya. Terus kamu ingat nggak apa keyakinan kelas kita? Iya, Pak. Kira-kira yang kamu lakukan tidak mengerjakan PR itu apakah sudah sesuai atau belum dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Keyakinan yang mana? Bertanggung jawab, Pak. Ya, lebih ingat ini Pak. Bertanggung jawab, keyakinan bertanggung jawab. Nah, salah satu tanggung jawabmu sebagai seorang pendidik adalah mengerjakan Tugas. tugas. Lalu kamu punya nggak solusi untuk mengatasi masalah itu agar kamu bisa tetap mengerjakan tugas, mengerjakan PR gitu? Saya akan meminta maaf dan tidak akan tidur larut malam. Ya, bagus. Terus mulai kapan kamu akan seperti itu? Besok, Pak. Ya, mulai besok ya. Bapak yakin kamu bisa kok jadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga kedepannya kamu bisa menjadi lebih baik. Selamat pagi, nama saya Alponda. Saya senang setelah berdiskusi dengan Pak Holdi. Terima kasih. Nah, ini. Tiga diskusi menstabilkan identitas diri adalah agar anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, agar dia tidak sedih dari dulu.
Berikutnya adalah validasi tindakan yang salah, itu membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Apakah itu tadi kebutuhan dasar ada 5 tadi, apakah itu nilai kesenangan kah, kebutuhan dasar penguasaan kah, kebebasan kah, atau cinta kasih sayang tadi, diterima segala macam. Lalu menanyakan keyakinan itu agar dari dalam diri anak itu, anak bisa melihat bahwa kesalahan ini jika dihubungkan dengan norma dan nilai yang ada itu salah nih, jadi harus memperbaiki agar tumbuh kesadarannya. Makanya restitusi itu adalah proses memperbaiki diri orang yang gagal melalui dialog-dialog, Bapak Ibu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita melakukan restitusi itu jangan di tengah orang banyak, Bapak Ibu. Kita ajak ke kantor misalnya atau ke tempat yang lebih tenang agar si anak bisa berbicara, bisa menyampaikan dengan tenang gitu loh. Kalau di tengah orang banyak kan mungkin ayo, mungkin ditertawain teman-temannya, itu yang kita hindari. Seperti saya sering juga kalau ada anak murid yang tidak bisa mengerjakan soal, saya suruh maju ke depan. Ini dia tidak bisa mengerjakan, lalu teman-temannya menertawakan dia. Ternyata itu salah perbuatan saya, Bapak Ibu. Jadi garis itu sih. Ini pertanyaan-pertanyaan yang biasanya menstabilkan identitas. Pernyataan-pernyataan itu biasanya seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Bukan berarti kita memaklumi kalau dia melakukan kesalahan, tapi kita menjelaskan kepada dia agar perbuatan salah itu adalah hal yang manusiawi. Manusia bisa membuat salah, bisa berbuat baik. Yang penting agar dia merasa tenang, agar dia bisa merasa ini perlu diperbaiki nih. Tapi dalam segitiga restitusi, Bapak Ibu, dalam melakukan restitusi, selain pilihan kata yang pas, adalah nada bicara kita, mimik muka kita, itu juga penting, Bapak Ibu. Nih, contoh-contoh kalimat dalam menstabilkan identitas. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Lalu kita bisa menyelesaikan masalah ini. Tujuannya agar siswa itu tumbuh dalam dirinya, tidak ingin memperbaiki kesalahan. Lalu adalah validasi tindakan yang salah. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Itu kita tanyakan. Apa nih alasannya? Nilai apa yang ingin dia, kebutuhan dasar apa yang ingin dia penuhi? Baru kita terakhir adalah mencarikan solusinya. Bukan kita yang mencari solusinya, Bapak Ibu. Mereka sendiri yang mencari solusinya. Kita hanya menyarankan, karena tadi sifat restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kita tawarkan misalnya solusi ini, tapi kita harapkan jawaban itu adalah dari dalam diri mereka sendiri, Bapak Ibu. Sebelumnya, Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan tentang kegiatan kita hari ini, nah ini bahasan-bahasan tadi, Bapak Ibu. Apakah tentang proses keyakinan, cara membuat keyakinan kelas kah, atau kebutuhan dasar kah? Silakan Bapak Ibu yang ingin ditanyakan. Apakah tadi 5 posisi kontrol kah? Jadi gini ya, Bapak yang bertanya nih. Pertanyaan Bapak ini gini, nanti simak baik ya. Nah, jadi Bapak ini ingin tanya diterima dari posisi kontrol, yaitu masalah manajer. Bapak, pengalaman Bapak di Hulu 14 tahun. Nah, di situ Bapak merasa setelah Bapak pindah ke dua hilir ini, dan Bapak ada merasa berdosa, perasaan Bapak itu, yaitu terhadap siswa. Siswa itu miskin, tetapi kelakuannya itu sudah Bapak berapa kali menghadapi dia, indikator sebagainya, cuma masih tidak ada lagi praktek yang disebut restitusi ini. Ya, tidak ada yang disebut dengan budaya positif. Pertanyaan Bapak ini, apakah Bapak ini berusaha atau tidak terhadap siswa tersebut tadi? Siswa tersebut itu, sedangkan dia posisi bilang Bapak orang miskin, yatim piatu. Cuma Bapak kewalahan, dia sampai meledakkan bom letupan di dalam ruang kelas. Nah, itu Bapak marah.
Jadi permasalahan yang di manajernya ini, Bapak tidak bisa mempersuasi bagaimana supaya siswa itu tidak berhenti. Maka dia berhenti dan dia mau sekolah ke hilir, Bapak suruh aja hilir. Mau ke Jangkang baru, dia ke Jangkang Bapak suruhkan bikin rekomendasinya. Tapi ternyata di sana ketahuan perilaku seperti itu, semuanya tidak menerima. Dan sampai sekarang ini siswa itu tidak sekolah, maka cinta sekolahnya mau itu. Ke Hulu tuh sering dia datang ke rumah Pak Misto yang kosong itu, melihat orang sekolah mau sekolah. Tetapi perilaku seperti itu. Nah, apakah Bapak ini berdosa tentang itu? Apakah di manajer Bapak itu tidak sukses Bapak di situ? Gagal. Ini bagaimana menurut pendapat Audi seperti ini, berapa subuh sekalian juga. Dan penyesalan Bapak, sekarang Bapak salah Bapak pindah di sana. Setelah berenungkan seperti inilah rasa berdosa saya ini, karena berdosa, tapi Bapak kan tidak merasa berdosa, sudah beberapa kali sudah. Cuma tidak pernah di teori yang restitusi ini tidak pernah Bapak, karena ini baru kan pelajarannya. Padahal yang seperti ini menurut pendapat Bapak seperti budaya positif. Nah, budaya positif itu tidak pasti itu ada budaya negatifnya. Nah, seperti itu pada intinya logika kita pikirkan. Di bilangan matematika itu ada positif dan negatif, berarti ada negatifannya. Tetapi dulu itu tidak ada istilah-istilah seperti sekarang ini. Coba kalau Bapak konteks ke budaya Maluku itu ada 8 rasanya itu. Budaya Maluku. Itu sekonteks kita ada Bapak Ibu guru pada kita sesungguhnya. Itu kalau dilihat dari pusat nanti dibikin juga seperti ini. Kita menekan kepada kita sendiri. Bapak tahu seperti pohon di luar sawah saya ini kekurangan saya juga tahu tentang itu konteksnya. Jadi sebab itu menurut pendapat Bapak itu seperti pelaku Bapak yang tadi itu berarti Bapak gagal tentang poin keberapa itu 1, 2, 3, 4, 5 di manajer gitu. Nah jadi bagaimana menurut Pak Holia, apakah saya terhadap Tuhan yang berdosa? Apakah terhadap penjelasan Pak Holia ini gagal, tidak sukses, memimpin sebuah satuan pendidikan sampai ada kejadian seperti ini? Ya, saya kira sekian. Terima kasih simak. Jadi berkaitan dengan pertanyaan Bapak tadi, apakah berdosa atau tidak? Ya. Saya bukan orang yang layak Pak untuk menentukan berdosa atau tidak. Tapi berdasarkan cerita Bapak tadi, mungkin Bapak merasa di sini kan Pak, Ya. Bapak merasa bahwa di bagian Manajer ini Bapak merasa gagal. Padahal kan sudah berapa kali Bapak melakukan tindakan-tindakan agar membujuk siswa itu menjadi lebih baik. Nah ini kembali lagi Bapak Ibu, seperti setiap teori pasti ada anomalinya Bapak Ibu. Setiap teori pasti ada anomalinya, pasti ada pengecualiannya. Bahkan mungkin restitusi ini belum ada contoh untuk menghadapi kasus seperti itu Bapak Ibu. Kasus seperti yang dialami Pak Priadi di SD Negeri 1 Hulu di sekolah sebelumnya, belum ada contoh atau praktik baik dari rekan-rekan guru di luar sana yang mengalami kasus serupa. Tapi itu berdasarkan tindakan Bapak, itu sudah termasuk manajerial, termasuk di identitas ini berhasil sudah Pak, atau sukses itu kontrol diri itu manajer. Itu menumbuhkan agar kesadaran dari siswa itu bahwa bersekolah itu penting. Tapi mungkin si anak ini tadi mungkin dia tidak bisa menerima atau sesukanya, itu selalu ada pengecualian, selalu ada anomali dari sebuah teori. Jadi tidak bisa dikatakan sukses atau tidak bisa dikatakan gagal. Selama kita telah berusaha sebaik mungkin Bapak, sebaik Ibu, sebaik mungkin agar si anak tumbuh kesadaran diri dari dalam anak. Itu kembali lagi kepada teori kontrol tadi, bahwa yang bisa mengontrol diri itu adalah diri sendiri. Nah, mungkin si anak memang tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Dia tidak tahu mau jadi apa, tidak tahu mau seperti apa ke depannya. Nah, makanya ini budaya positif kita mulai dari awal, kita bangun agar hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi Bapak Ibu, agar kita menghindari hal-hal seperti itu. Sampai akhirnya kan dia berhenti dengan sendirinya, tidak lagi turun atau dikeluarkan.
tidak dikeluarkan, Bapak tidak akan keluarkan. Sudah Bapak rekomendasinya, kalau mau pindah Bapak ini bikin bahwa sudah pindah. Titik-titik SD-nya itu isi sendiri di mana mau. Seperti itu. Karena Bapak membimbing dia karena di Hulu tidak ada guru konselingnya. 3 tahun Bapak bina dia dari kelas 3 sampai kelas 5 dia keluar. Yang sampai keluar itu Bu Rizka ngeluh dan Bapak. Bagaimana siswanya Pak? Bapak usahakan kalau tidak pindahkan itu. Maka aku suruh sudah pindah diketik, tidak usah SD-nya titik-titik, sendirian aku bilang. Nah, ternyata di sini tidak ada menerimanya juga, di Jakam Baru tidak ada, Jakam Baru bikin kasus lagi di sana. Habis modem hilang punya orang di atas anu sana, bambu sana, ditariknya ke bawah ambilnya. Nah, terus itu dia terima juga di sana. Jadi sekarang siswa itu sering ke sekolah, niat hatinya mau ke sekolah dulu. Nah, cuma perilakunya seperti itu tadi bilang Bapak. Jadi tidak ada kesanggupan dan apa namanya sekolah di situ akhirnya itu menimbulkan satu permasalahan besar. Nah, itu yang kita suruh dia pindah. Cuma dalam batin ini masih terasa menyesalah seperti coba kemarin itu aku bikin seperti ini pakai menggunakan plastis segitiga restitusi. Saya kira dia bisa lulus SD. Misalnya itu yang sampai sekarang saya rasakan. Karena cintanya mau sekolah dulu, itu permasalahannya. Nah cuma maksud Bapak itu yang tidak suksesnya sampai yang mendapat jasa, karena Bapak ini di Hulu itu 1 siswa dari kelas 1 lulus itu dari kelas 1 2 tahun tidak naik, kelas 2 1 tahun, kelas 3 tidak naik, pokoknya tidak naik terus sampai kelas 5. Nah di kelas sana Bapak luluskan, memang tidak bisa sunat sekali. Kalau dia di belakang bikin apa namanya tuh dari Jepang dia seperti ini. Nah, guru pelajaran gini senangnya latihan itu. Itu bisa aja Bapak mundur juga sesuai jasanya. Aku bilang pas kita masih ngajar di SMP, kita masuk SMP gitu. Ya masuk Pak. Dia bisa ngomong bagus dia orangnya gantengnya ternyata seperti itu. Idiotnya. Nah, jadi itu lulus. Tapi kenapa siswa tadi Bapak tidak bisa ngurus? Itu yang Bapak menyesal tentang di manajernya. Berarti Bapak merasa bahwa ada kekurangan ketika di kasus itu tadi Pak. Ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru pasti mengharapkan yang terbaik untuk murid-muridnya. Seperti Pak Hudi tadi bilang ada murid yang mungkin kekurangan segala macam, dia tetap dibantu oleh dia karena kita mengharapkan yang terbaik Bapak Ibu. Itu harapannya. Tapi kembali lagi kepada teori kontrol tadi, bahwa yang bisa mengontrol dirinya adalah dirinya sendiri. Mungkin si anak tersebut tidak ada kesadaran di dalam dirinya Bapak Ibu, kalau sekolah itu penting, kalau mendengar menghargai orang lain itu penting, mengikuti pembelajaran itu penting. Mungkin tidak ada kesadaran di dalam dirinya. Sudah berbagai macam cara kan Pak, sudah banyak cara yang Bapak perbuat, Bapak ambil untuk agar dia bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan benar. Tapi nyatanya tidak. Berarti karena kita tidak mempunyai kontrol terhadap diri mereka, itu bukan salah kita Pak. Bukan lagi salah kita, karena kita sudah mengusahakan yang terbaik. Bukan lagi salah kita karena kita tidak punya kemampuan untuk mengontrol diri seseorang. Hanya dirinya sendiri yang bisa mengontrolnya. Karena sudah banyak juga kegiatan atau tindakan yang Bapak lakukan dari kelas 3 kan Pak, biar membina sampai ke kelas 5. Tapi ternyata si anak seperti itu aja, berulang-ulang kelakuannya. Berarti memang dia yang tidak punya kontrol atau kesadaran di dalam dirinya. Berarti bukan salah kita lagi. Kecuali kalau kita tidak ada tindakan sama sekali, kita bisa dianggap salah kalau kita tidak ada tindakan ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita sudah melakukan tindakan, sebenarnya segitiga restitusi ini adalah hal lama juga. Tadi kan berdasarkan teori kontrol tahun 93, 2004 sudah puluhan tahun juga. Baru sekarang saja dikenalkan segitiga restitusi. Padahal sebelum-sebelumnya mungkin kita telah mempraktekkan, seperti Bapak itu telah mempraktekkannya secara langsung. Gimana belajar dengan baik dan benar kepada si murid tadi. Tapi nyatanya murid yang tidak bisa itu kembali lagi
kembali lagi kepada teori motivasi dalam diri, tidak ada motivasi di dalam dirinya untuk belajar, hanya untuk bersenang-senang saja, untuk memenuhi kebutuhan bersenang-senang dalam dirinya. Mungkin itu jawaban dari saya Pak, bukan salah kita, tapi karena kita sudah mengusahakan yang terbaik. Sebenarnya Bapak Ibu, dalam pendidikan di awal tahun ajaran itu biasanya kalau orang-orang di sekolah lain ada yang namanya asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik itu adalah untuk mendiagnosa kebutuhan belajar si murid seperti apa. Itu bersifat seperti pertanyaan-pertanyaan. Asesmen diagnostik itu penilaian atau diagnosa kebutuhan belajarnya seperti apa, orangnya seperti apa, dan tindakannya yang harus kita lakukan seperti apa ada juga. Itu teori yang lain lagi, ada teknik lain lagi. Saya pun belum belajar, cuman ada sekilas saya paham bahwa sebenarnya kita di sekolah, kita apalagi tahun ajaran baru, siswa kita ini kalau masalah teknik ini saya kadang ingat Bu Lelawati itu harusnya saya contoh dulu kalau beliau ada di sini. Beliau itu untuk administrasi kelasnya lengkap Bapak Ibu. Nilai segala macam, pelajaran sampai mana segala macam itu lengkap. Segala EPP segala macam lengkap. Kalau ditanya tidak lengkap. Tidak ada. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, tugas kita sebagai guru ini berat. Semoga guru bukan hanya sekedar profesi mencari uang bagi kita, tapi bisa menjadi ladang amal bagi kita. Jadi sebenarnya kita kan punya tuh promes, prota. Nah dari asesmen diagnostik tadi kita rumuskan kegiatan semester kita di anak ini, kebutuhan belajarnya mungkin kinestetik atau audio kah, atau audio kinestetik. Nah itu nanti kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi lagi begitu. Kita memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan si anak, kebutuhan siswa. Jadi berkaitan dengan masalah punya perasaan peduli tadi, itu Bapak Ibu menurut saya tidak salah karena sudah mengusahakan juga berbagai macam cara dan itu tidak sebentar, maksudnya tidak sebentar karena lama, mulai kelas 3 sampai kelas 5, bertahun-tahun juga. Ya 3 tahun juga sudah melakukannya. Jadi mungkin memang kontrol dari dalam diri si anak, tidak ada kesadaran diri dari si anak itu Bapak Ibu. Kita mengusahakan yang terbaik, tapi kalau yang punya diri tidak mau, ya apa boleh buat. Jadi dengan harapannya seperti yang Kopri bilang juga tadi bahwa guru penggerak ini Bapak Ibu bukan pendidikan untuk jadi kepala sekolah atau segala macam, bukan. Saya pun tidak merasa ke situ, tapi benar Pak tadi untuk diri sendiri, dan harapannya dengan adanya guru penggerak di tiap sekolah bisa menjadi role model Bapak Ibu, bisa menjadi contoh. Itu harapannya. Sebenarnya saya tidak mau bicara seperti itu karena saya merasa tidak cukup cocok untuk dijadikan contoh Bapak Ibu, cuma karena disampaikan oleh Pak Udi tadi seperti itu, memang benar harapannya seperti itu. Dengan adanya guru penggerak di tiap sekolah, bahwa guru-guru penggerak ini kan memahami, mendalami tentang budaya positif dan menyebarkannya, dengan harapan itu budaya positif itu berkembang di tiap sekolah, maka terhindarlah dari budaya-budaya negatif itu tadi Bapak Ibu. Terhindar dari budaya-budaya negatif dan dari kasus-kasus yang mengharuskan kita membuat hukuman, mengharuskan kita membuat konsekuensi, itu tidak ada masalah seperti itu lagi Bapak Ibu. Itu harapannya. Jadi ke depan harapan saya, jika ada lagi buka pendidikan guru penggerak Bapak Ibu boleh diikuti. Kayak Pak Oki, Bu Meina, Bu Hana, Pak Ijul, Pak Astila, Bu Lipa, Bu Sari, bagus, yang pasti bagus untuk diri sendiri Bapak Ibu, karena saya pun menyadari akhirnya kesalahan-kesalahan yang saya lakukan dengan baru di modul keempat saja Bapak Ibu, belum lagi masih ada 6 modul lagi yang akan dipelajari Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, sebenarnya selama ini kan saya sudah merasa nyaman nih, saya merasa nyaman Bapak Ibu, sebenarnya dengan pekerjaan merasa nyaman. Saya pikir sudah pas saja Bapak Ibu, tapi nyatanya terlalu banyak kesalahan-kesalahan, terutama di sini kontrol dari luar. Karena kita berangkat bahwa si anak adalah penerima layanan kita, mereka yang penerima layanan kita, dan
Mereka lah yang perlu kita kembangkan diri mereka menuju potensi terbaik mereka. Tapi jika saya berada di posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah, bagaimana potensi mereka bisa berkembang dengan baik itu? Misalnya ketika ada seorang anak yang sebenarnya suaranya bagus, tapi ketika menyanyi di kelas saya marahin terus, mungkin potensinya mungkin bisa jadi penyanyi di kemudian hari. Tapi karena dimarahi, dibuat rasa bersalah bahwa mengganggu atau menyanyi itu mengganggu teman yang lain, mungkin dia potensinya akan hilang begitu. Atau misalnya juga ada anak yang suka menulis atau menggambar, di kemudian hari padahal si anak ini bisa menjadi seorang pelukis misalnya, tapi karena di kelas saya marahin, jadi kemampuan menggambarnya ketika mau menggambar, wah nanti daripada dimarahin mending tidak menggambar, akhirnya potensinya tidak akan menonjol begitu. Nah, fungsi kita, tugas kita itu sebagai guru selain memberikan pembelajaran terbaik adalah mengarahkan atau menuntun mereka menuju potensi yang terbaik agar mereka menjadi insan yang merdeka dan bahagia dalam masyarakat. Merdeka itu maksudnya adalah mereka lepas dari ikatan, tanpa ada paksaan, tanpa ada hukuman, mereka bertindak melakukan hal yang baik, itu yang dimaksud merdeka. Bukan mereka bebas suka-sukanya, tapi mereka bebas itu melakukan hal yang baik itu karena kesadaran dari dalam dirinya, bukan karena ada imbalan atau hukuman tadi begitu. Mohon izin Bapak Ibu, saya mau bertanya, tapi di sini ada kasusnya juga ya. Kebetulan nggak salah tahun 2023 atau 2022, kebetulan saya di situ mengajar murid kelas 3. Pada saat itu murid itu juga terkenal nakal. Setiap jam masuk dia itu diam saja. Kalau saya suruh menulis cuma menulis, tapi kalau sebentar saja bukan saya tinggalkan, saya berpaling aja, ditamparnya kan temannya, terus apakah pokoknya selalu membuat masalah. Saya pernah saya panggil, saya tidak marahi dulu, saya panggil, kamu ini kenapa? Saya kan nggak tahu ini ada yang 5 posisi kontrol dulu itu. Ini kan juga baru seperti yang Bapak bilang. Jadi saya tanya, kamu ini mau sekolah atau tidak? Mau sekolah. Saya tanya lagi, orang tua kamu ada? Ada ibu. Kamu tuh tidak kasihan dengan orang tuanya? Kasihan. Terus kenapa kamu buat masalah terus di kelas? Saya bilang. Apakah kamu mau seperti apa nanti? Kamu itu mau nggak sukses seperti kedepannya nanti? Saya bilang. Diam saja terus. Kamu mau seperti apa? Apakah mau berubah? Dia bilang itu mau berubah. Datang lagi besok seperti itu. Terus pada saat itu kebetulan lagi saya itu nggak turun. Mungkin Bapak masih ingat. Bapak yang cerita ke saya, dia itu kalau nggak salah menendang teman ceweknya ya Pak. Ingat Bapak atas nama? Ya. Okay. Nah dia itu menendang teman ceweknya. Mungkin Bapak di situ lepas kontrol. Nah Bapak kan cerita dengan saya. Padahal itu kan saya sudah menasihati. Kemudian dia mau berubah atau tidak. Saya tidak pernah menghukum. Saya juga tidak memberi reaksi seperti mencubit dan sebagainya. Sudah saya saya cari tahu latar belakangnya sudah. Pada saat itu saya tidak turun. Bapak bercerita, dia itu menendang temannya. Terus Bapak yang melihat, otomatis kita sebagai guru kan spontan, bukan anak itu apa-apa. Jadi pada saat itu tuh Bapak apa Pak? Ya. Nah, pada saat itu Bapak lempar. Nah, dia itu lari. Jadi untungnya anak itu lari. Jakanya Bapak ketemu, mungkin Bapak itu hilaf ya. Tapi itulah namanya mungkin tidak diinginkan terjadi apa-apa. Rasanya pas 1 minggu setelah itu atau besoknya turun? Tidak turun. Ya tidak turun. Itu berhenti sampai sekarang juga. Itu Pak pernah turun,
Terus masih saya beri yang seperti tadi, saya itu Pak mencoba sebenarnya. Saya kan sudah bilang setelah hukum saya mencoba. Kamu ini mau seperti apa? Itu yang saya bilang itu Pak. Kamu mau nggak? Nanti siapa tahu saya bilang. Kamu nanti pas sudah besar, oh timbul kamu ini jadi polisi. Oh ketemu anu nih polisi. Dia bilang, mau nggak seperti itu? Dia bilang itu mau, tapi sekolahnya itu anggap aja tidak benar. Itu mungkin kendala dan sebagainya, saya nggak tahu. Terus dibawa lagi temannya, dibawa temannya seperti kayak dia. Temannya itu tidak nakal, diam saja, tapi mau ikut dia itu Pak. Terus kita 1 minggu dia turun, dia itu bawa apa Pak kemarin? Kalau nggak salah tuh bawa pisau ya Rina. Nah, bawa pisau. Padahal kan sudah, tapi kita nggak tahu dia yang bawa pisau. Dari mana rasanya kita tahu? Dari teman juga. Nah, dari temannya. Tapi itu aman-aman saja Pak. Pulang, pulang. Habis itu ruangannya Bu Eka itu ada lubang. Ingat Pak? Ya. Ada lubang. Dikencinginya Pak. Lubang itu. Padahal kan tadi kita sudah beri apa namanya? Dia itu mau seperti apa? Mau jadi orang sukses. Dia bilang tuh mau berubah, tapi ternyata tetap seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya termasuk di 5 posisi kontrol ini termasuk yang mana yang saya lakukan itu? Apakah itu sudah masuk di 5 posisi kontrol? Misalnya masuk di pemantau atau di mana itu? Mungkin itu saja Pak. Namanya kita seorang guru juga banyak kekurangan ya Bu. Sebenarnya kita tuh sebenarnya mau seperti ini mendidik, tapi kadang anaknya yang nggak mau. Mungkin itu Pak Aldi. Terima kasih. Jadi pertanyaan tadi adalah masuk di posisi kontrol apa ya? Ini Ibu, posisi kontrol ini sebenarnya bukan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri Ibu. Kita kan selalu pasti mengharapkan bahwa kita menjadi seorang manajer kan, tapi melalui berdasarkan permasalahan kita bisa menempatkan posisi di mana. Bukan saya yang Ibu di pembebasan bersyarat ini bukan itu tujuan. Berarti ini adalah kita mengenali 5 posisi kontrol, dan ini hukuman. Misalnya yang penghukum pembebasan bersyarat itu kan hukuman, berkaitan dengan hukuman. Ini imbalan nih, teman dan pemantau ini biasanya dengan imbalan berkaitannya. Kalau manajer ini adalah menghargai diri sendiri dari usaha. Karena Ibu bertanya tadi ya, jadi saya mungkin terus menanggapi. Padahal sebenarnya buat kapasitas saya untuk menentukan di mana posisi kita. Posisi Bapak Ibu, ini kita sendiri yang menentukan posisi kita di mana. Harapannya manajer. Kalau belum bisa manajer, teman atau pemantau tidak apa-apa Bapak Ibu. Yang paling bahaya itu adalah identitas gagal itu, hukum dan membuat rasa bersalah itu. Itu yang paling bahaya Bapak Ibu. Kalau teman dan pemantau itu masih bagus, tapi yang paling idealnya adalah manajer. Berdasarkan dari cerita Ibu tadi, kalau menurut saya Ibu sudah di posisi manajer Ibu. Di posisi manajer karena sudah menanyakan mau jadi apa agar tumbuh keinginan dari diri mereka. Itu sudah masuk restitusi. Cuman kembali lagi tadi, restitusi ini tidak hanya seperti semudah kita membalikan telapak tangan. Sekali kita lakukan langsung berhasil. Tapi itu berulang kali. Makanya diawali dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kita sepakati dengan warga kelas. Nah dari situ diawalinya. Nanti pertanyaannya akhirnya kamu ingat keyakinan yang telah kita sepakati, apa kesepakatan kelas kita? Nah karena kesepakatan kelas itu berasal dari mereka, mungkin akan ada kesadaran dari dalam diri mereka juga. Akhirnya mereka akan mencari solusi bagaimana cara memperbaiki keadaan. Nah itu tadi dari budaya positif itu maksudnya. Kita tidak hanya ada menemukan masalah, kita harus restitusi. Bukan seperti itu saja. Ada kesalahan restitusi, bukan. Tapi kita bangun budaya positif itu dari dalam kelas kita, yang pasti dari diri kita sendiri dulu, mulai dari diri, lalu ke kelas kita, ke saat kita mengajar, lalu menjadi sebuah budaya positif di sekolah kita. Mungkin itu menurut saya. Tapi kalau yang namanya manusia, ya kita juga guru seorang manusia, bukan seorang malaikat, pasti ada kalanya kita merasa jenuh, merasa
sakit atau merasa apa berimbas saat kita ke sekolah. Ya, jadi dengan ini saya sendiri pun sering begitu. Tidak karena ada masalah, tidak di masalah di rumah misalnya atau masalah di pekerjaan lain misalnya, saya bawa ke sekolah itu dengan belajar ini menjadi pelajaran bagi saya untuk menjadi pelajaran agar kemudian hari saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik, tidak lagi mengganggu atau tidak lagi menyakiti siswa, karena awalnya tadi kita berangkat dengan siswa adalah seorang individu yang memiliki karakter yang unik dan berbeda masing-masing. Tidak bisa lagi kita pukul rata, tidak bisa lagi kita dengan satu tindakan yang sama. Mungkin dari 20 siswa misalnya ada yang perlu tindakan khusus, misalnya 10 atau 15 yang khusus, tidak yang lainnya mungkin ini bisa aja gampang aja dulu, tapi yang perlu kita tindakan khusus ini yang kita fokuskan dulu. Kita fokuskan misalnya kita tahu di sekolah kita pun ada siswa-siswa yang seperti itu yang di tiap kelas. Jadi pelan-pelan kita mulai dengan membuat keyakinan kelas, mulai dari diri. Keyakinan kelas itu disepakati bersama. Jika siswa melakukan, dia tahu konsekuensi seperti apa. Tapi sebelum seperti itu terjadi, kita contohkan diri kita dulu agar mereka bisa mencontoh kita. Seperti tadi yang saya bilang, misalnya kesepakatan kelasnya adalah datang lebih awal ke dalam sekolah, ke dalam kelas misalnya, tapi saya lambat. Di mana saya dorong muka saya kalau saya marahin mereka? Kenapa kalian lambat? Karena saya pun lambat gitu kan. Jadi yang penting itu mulai dari diri dulu, kita memperbaiki diri, baru kita berikan kepada siswa kita dan semoga bisa menjadi ke sekolah kita. Jadi menurut saya Bu Khalifah tadi posisinya sudah di manajer karena sudah melakukan juga pertanyaan-pertanyaan agar membangun motivasi dari dalam dirinya. Cuman memang si anaknya yang kayaknya entah kemana. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan di masalah budaya sensitif lah, berhubungan dengan ada 5 poin di Kohodilah. Saya ini cerita mungkin Kohodi semua guru tahu lah tentang AIS ya. Waktu Bapak kepala sekolah kita jadi pembina upacara, nah ini pas berbaris asik saja mengikuti, tiba-tiba nangis. Saya bawa ke dalam kelas, saya tanya baik-baik, mungkin saya ini kemarah ada juga, penghukum ada juga, kategorinya tidak sehat. Jadi, Miss, saya bilang, kamu sakit, nangis, tidak ada jawaban. Miss, kamu lapar, nangis. Miss, kamu pulang saja, nangis, mungkin tidak bisa dibisain. Terus, nah itulah jeleknya saya ya, mungkin Bapak Ibu tidak setuju saya menghidupkan rokok saya. Terus, kalau kamu tidak berhenti nangis, ini saya mengancam istilahnya. Saya tuduh kamu rokok langsung tidak nangis. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu harus hidup tahu itulah satu hari ini alhamdulillah tidak nangis. Kemarin sudah nangis, mungkin besok bersyukur lagi kalau tidak nangis lah. Tidak tahu kejadian itu nangis ditanya tentang di rumah ada apa tidak ada. Nah, mungkin itu aja yang saya tanyakan Pak Hudi. Tolong kritik dan saran untuk saya, apakah saya ini masuk ke kategori mungkin saya sadar termarah, mengancam disinilah, apakah ada saya termasuk di manajer, itu saya ya Pak Hudi. Tidak ada niat untuk menerima, kita sharing aja. Terima kasih. Ya, termasuk budaya positif, apakah budaya negatif yang saya nasihat untuk AIS itu. Mungkin datanya sudah cukup, terakhirnya cukup mengancam sudah. Bapak Ibu, kalau ada yang mau berpendapat, silahkan mengenai dengan Pak Zulkifli. Ya begini Pak Jul ya,
Kita sering ya ini sudah. Bisa banyak juga. Jadi gini, kalau menurut pendapat Bapak tadi kan ada budaya positif, ada dia negatif. Nah, kedua konteks itu kita memang sebelum ada paradigma seperti ini, seperti ada yang disebut dengan praktis segitiga restitusi. Sebenarnya betul ini menurut pendapat para ilmuwan, para ahli memang dari dulu praktik itu. Cuma baru sekarang dimunculkan apa sebabnya? Karena sekarang ini timbul ada waktu mereka belajar. Saya kira konteksnya ke situ lagi arahnya. Adanya guru penggerak. Nah di setiap sekolah itu. Makanya kalau di ini kalau Bapak menyimpulkan suatu penjelasan ini, alhamdulillahirrahmanirrahim, berarti cukup mantap sudah. Ya pun belum bersimpul ini penyampaian ini. Nah ini menurut pilihan Bapak. Jadi oleh sebab itu sebelum Bapak menjelaskan pendapat Ijul tadi, nah ke konteks inilah bilang Bapak, pusat itu menyuruh seperti ini agar di satuan pendidikan SDN ini ada seorang guru penggerak, ya, yang pasti untuk menggerakkan semua apapun kegiatan ilmu yang sudah dapat sampai kepada pembelajaran berapa 5-4 di sudah 6-4. Nah, sampai 4 sampai ini sudah. Karena dulu Rizka Bapak tidak mengikutinya, Bapak tidak menyimak karena Ibu punya hak prerogatifnya. Sekarang oh ini hak Bapak. Sampai di mana dia bawa Bapak ikuti terus, ya. Jadi sebegitu Bapak menyimak kesimpulan seperti ini, artinya menyuruh Bapak Ibu guru wali kelas di sini sungguh-sungguh melaksanakan tugas dengan sesungguh-sungguhnya. Contoh, ya, 5 posisi kontrol ini. Lihat dari poin 1, 2, 3, 4, 5 itu. Semuanya ada. Yang paling berbahaya di situ adalah yang penghukum itu. Itu namanya menghardik, apa itu? Nah, hardik itu bahasa kata yang berbahaya kalau kita konteksnya mengarahkan zaman. Betul tidak, Pak? Hardik itu bahasa ya agamanya. Nah, jadi oleh sebab itu kelima kegiatan ini kita tangkis semua agar kita menjadi sukses, ya, di kesemuanya ini. Artinya tidak terlibat ke hardik, tidak terlibat ke menyakiti dan sebagainya, tidak terlibat seperti itu. Nah, Pak Zulkifli kalau kita mendengar apanya tadi, mungkin Bapak tidak di ruangan, Bapak tidak melihatnya karena Bapak asik menjadi pembina upacara. Mungkin di situ ada kata hei tampar nanti. Nah, mungkin Bapak tidak melihatnya. Mustahil siswa itu berhenti nangis. Nah, Bapak tidak melihat kenapa? Bapak tahu itu. Itu kan seperti itu. Itu pun Pak Zulkifli punya Bapak itu bagus nanti untuk lampiran surat keputusan nanti yang tugas tiket itu bisa karena Bapak sebagai ketua PPK. Nah, dilaporkan itu kegiatan-kegiatan itu tadi supaya memperkuat supaya Bapak nilainya nanti SKP-nya mantap. Itu. Ya, jadi Pak Jul menurut pendapat Bapak Rodi ya cukup mantap bagus tentang AIS itu. Karena dari sekarang mari kita bersama kita menggunakan nurani sama mereka itu. Arti bagaimana? Makanya Bapak bilang kemarin, AIS sampai dengan Bapak itu takut. Bukan takut, dia sering suka ini Bapak. Karena Bapak sering memberinya duit. Nah, cuma jangan ikut kalian berikan duit itu. Nah, ya, Bapaknya yang duit sekolah. Anda tahu juga kemana arah punya kontrol ini. Supaya karena Bapak kewalahan, pastilah terus ini ada Bapak atau ikut. Nah, cara tertentu hari ini. Makanya sering ikut kasih pagi, kasih 20.000, kasih AIS 10, kamu 10 pagi, akhirnya sampai kemana pastilah tidak ada menyuruh tanya Bapak ke salah, dia sendiri membuat rading itu. Nah, kalau Bapak jantarnya Pak, tentu rading. Abang itu bilang ini dia naik tanya hendak apa istilah keren kan hendak pakai rading. Nah, hendak melawan pelaksanaan Polri. Polri ini tidak ada panah ya itu. Nah, jadi ya setelah saya bujuk seperti itu, apapun sekarang dia Bapak ngopi di Bapak di dapur, habis mau tidur dia datang di belakang Pak bilangnya. Mau terus di Bapak, datang di belakang. Yang menariknya itu Pak, dia turun aja tiap hari. Nah ya, cuma dalam seminggu itu pasti sudah ada kumpul 5 ya. nangis itu. Coba kita lihat besok
Ya, apa kerja nangis tidak lagi. Jadi oleh sebab itu produktif bagus ya laksanakan kita bersama seperti ini. Punya modul sudah bagus cukup untuk berdebat. Tahu lagi belum berdebat bukti. Nah, memang saya apa? Kan saya sudah kan kemarin saya tanya dia. Kan kita membedakan guru penggerak guru atau sekolah siapa yang hebat bisa melakukan AIS. Ya kalau itu guru hebat. Ya. Ternyata bapak sendiri yang hebat juga. Alhamdulillah Pak. Kan dulu ya seperti itu pohon kira-kira nih. Menurut pendapat punya penjuru itu untuk menyelesaikan masalah itu menurutku patut sudah. Cuma bapak tidak melihat dari orang pas berdua aja. Gimana dia menunggu kemarin? Banyak zamannya gini Pak, itu aja. Ya, waktu itu saya sambil waktu saya perokok. Ya, Sudah didesain itu kan sudah bisa 10 menit sudah agak-agak tele-tele sudah karena di depan kan sudah ya betul. Jadi urusan itu urusan saya dulu selesaikan. Jadi kan saya sudah bingung guys. Kalau kamu tidak berhenti nangis, saya silakan. Ya. Tapi ini kayak kamu langsung berhenti. Langsung saya keluar mengikuti perkara ini. Kalau tidak nangis terus saja. Iya. Kalau seperti tapi saya mengakui salahnya saya merokok, salahnya saya mengancam. Tapi berhasil meredakan tangisnya. Nah itu Pak Pauli lagi gimana kalau seperti hukum seperti itu menurut pendapat Bapak itu yang penting itu untuk apa namanya untuk menyelesaikan satu sikon. Saya kira wajar patutnya seperti itu. Yang penting kita jangan menyentuh mereka. Itu aja menurut Bapak itu. Kemarin ambil amannya kan karena saya bawa di tempat lihat orang lain. Iya. Tapi boleh ditanyakan tidak ada bentuk fisik yang saya lakukan hanya sekedar di mulut saja. Jadi masalah ini kecamnya hanya di mulut tidak sampai di tangan. semua kita aja menyelesaikan itu ya. Nanti ketemu misalnya Mei nanti jadi wali ketemu dengan Mei. Bagaimana jadi Mei. Seperti itu kan. Jadi kita pelan-pelan saja siswa itu jangan seperti Bapak menyesal kemudian tentang Bapak jujur ya yang Bapak kasih tahu dengan Bapak Ibu selain itu namanya soal itu. Namanya itu bagus itu cuma kelakuannya kurang bagus itu dia. Jadi merasa sekarang itu dia tuh di mana Bapak tidak tahu juga. Di mana padahal orang itu tuh supaya ikan tahunan susah anak yatim piatu. Nah jadi ikut kakaknya. Cuma pegang sedang juga Bapak juga sering juga ngasih duit itu sama dia. Cuma yang tidak mau Bapak dulu, Bapak melihat di rokok. Nah, itu di belakang sekolah itu. Ya, oke silakan aja mau di. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan Pak Zulkifli tadi seperti saya bilang sebelumnya Pak, bukan saya yang bisa sampean di sini, bukan itu. Tapi kita menyadari sendiri Bapak Ibu. Kita sadari di mana posisi kita. Apakah memberi hukuman atau memberi ancaman itu salah? Tidak juga Bapak Ibu. Karena memberi hukuman atau memberi ancaman itu adalah langkah terakhir. Kalau kita tidak bisa melakukan hal yang baik, dia masih tidak menuruti, itu adalah kewajiban kita untuk memberikan bagaimana agar mereka disiplin. Yaitu dengan langkah terakhir adalah menghukum dan membuat rasa bersalah. Ini sudah kalau sama sekali tidak bisa kita lakukan Bapak Ibu. Kalau untuk ini identitas berhasil ini teman dan pemantau ini adalah langkah untuk kita mendekati mereka Bapak Ibu. Bagus. Lalu kita lanjutkan ke manajer, bagaimana agar mereka dekat dan kita berteman dulu dengan mereka, berteman akrab segala macam, lalu kita ke pemantau caranya seperti apa, lalu lanjut ke manajer. Manajer inilah yang ideal, yang sangat diharapkan posisinya Bapak Ibu. Kita menjadi manajer bagi mereka agar tumbuh kesadaran dari dalam diri mereka, bukan lagi mereka itu bertindak karena takut atau karena ada imbalan, tapi karena dari dalam dirinya sendiri Bapak Ibu. Nah itu tadi efek kalau dari yang memberi imbalan Pak. Kalau mungkin si Ais tadi ke Bapak kan seramah itu dia karena mendapatkan imbalan, tapi ke guru-guru lain ya biasa-biasa saja Bapak. Nah gitu, jadi motivasi dari dalam dirinya adalah motivasi eksternal yang harapan dan bukan kesadaran dari dalam dirinya. Nah sedangkan harapan kita ada kesadaran dari dalam dirinya,
tujuan kita adalah harapan kita dan tujuan kita adalah ada kesadaran dari dalam dirinya untuk memperbaiki diri. Itu ada di posisi manajer ini kita. Tapi untuk kasus-kasus seperti itu, permasalahan-permasalahan seperti itu tidak semudah kita memberikan telapak tangan, Bapak Ibu. Kita harus fokus pada proses, jangan pada hasil, Bapak Ibu. Tidak mungkin kita gini loh, maksudnya tidak fokus pada hasil, kan hasilnya kita mau mungkin setelah kita lakukan tindakan dia akan menurut. Tidak secepat itu, Bapak Ibu, tidak semudah itu. Proses itu bisa lama. Ada seorang anak dengan tindakan yang sama mungkin dia membutuhkan prosesnya untuk menjadi lebih baik itu hanya dalam 1 minggu atau 2 minggu. Ada juga yang bertahun-tahun. Yang paling penting adalah dari dalam diri kita sendiri, Bapak Ibu. Dari dalam diri kita sendiri adalah untuk tidak pernah lelah membimbing mereka, tidak pernah lelah mengajarkan mereka yang baik, yang benar-benar. Untuk hasilnya terserah kapan dia bisa jadi lebih baik. Yang penting selama kita dalam prosesnya kita bimbing mereka dengan baik, dengan langkah-langkah yang tepat, kita dekati mereka segala macam. Untuk hasil mungkin tidak cepat. Ada yang membutuhkan cepat karena misalnya membutuhkan waktu 1 bulan kita dekati bisa akrab. Ada juga yang bertahun-tahun. Sama saja seperti kita mendekati seorang perempuan waktu kita muda dulu. Ada mungkin yang dengan rayuan sedikit-sedikit 1 minggu kenal bisa langsung dekat. Ada juga yang bertahun-tahun tidak mau dekat, kan seperti itu begitu. Jadi beda orang, beda kasus, beda masalah, beda penanganan dan waktunya juga berbeda. Jadi fokus kita bukan pada hasilnya, tapi prosesnya, Bapak. Prosesnya itu, jadi kita harus tidak pernah lelah. Saya selalu bilang, saya sosokan Bapak Ibu, nanti tidak pernah lelah mungkin saya juga lama-lamaan jadi berasa beban akhirnya, Bapak Ibu. Berasa gimana ya, dengan mempelajari ini kan sedikit banyaknya memahami teori, memahami teori. Nah, harapannya kan bisa dipraktikkan, Bapak. Nanti kadang juga kepikiran, saya pun masa sampai sebesar ini, Bapak, setua ini mungkin 30 tahun lebih usia saya masih takut kalau saya berbuat salah nanti apa kata si A, apa kata si B gitu. Kan seperti itu. Apalagi anak-anak hitungannya, Bapak. Mungkin saya juga adalah korban dari proses pendidikan yang guru-guru saya yang kurang tepat misalnya. Jadi sampai sekarang merasa kalau saya berbuat seperti ini kadang jangan dihakimi, ntar perbuatan saya salah, kok begini, kok begitu. Masih ada rasa seperti itu, Bapak Ibu. Seperti itu juga murid kita, Bapak Ibu. Makanya kalau saya bilang jangan pernah lelah untuk tetap membimbing anak-anak kita, tetap membimbing murid-murid kita menjadi lebih baik. Saya kadang merasa terlalu gimana gitu kata. Tapi yang saya bicarakan adalah hal ideal, Bapak Ibu. Kita lakukan sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita. Segimana kita mampu, perlahan kan seperti kita naik tangga, Bapak Ibu. Kita bisa langsung kita dari awal langsung ke puncaknya sana, bertahap. 1 tangga kita bisa mungkin 1 minggu kemudian kita 1 tangga lagi, kita perbaiki diri kita step by step, tahap demi tahap, demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas, terutama di sekolah kita ini, Bapak Ibu. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Mungkin kalau ada penguatan dari Pak Kepala Sekolah atau Bu Bria, silahkan Bu. Ya, terima kasih Pak Lodi sudah memberikan kesempatan kepada kami. Tadi Bapak sudah menyampaikan betapa pentingnya budaya positif yang ada di sekolah. Jadi dengan diawalinya diseminasi tentang budaya positif di sekolah, diharapkan dukungan dan dari pimpinan dan juga rekan guru sehingga dapat terciptanya kolaborasi yang baik. Karena pentingnya budaya positif di sekolah ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif ini dengan perubahan paradigma tentang teori kodrat. Jadi diharapkan sekali lagi mohon dukungannya dari pihak kepala sekolah dan juga guru-guru supaya nantinya Pak Holdi ini bisa menyelesaikan tugasnya sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bapak singkat saja ya.
tentang penguatan ini. Terutama poin pertama penguatannya ya dari Bapak, karena Bapak ini lulusan penguatan, bukan lulusan dari guru puncak. Yang nama penguatan itu harus dikuatkan. Bapak menguatkan Pak Hodi supaya Pak Hodi nanti berhasil dan bisa menggerak-gerak di sekolah kita ini nanti. Nah, Bapak bukan Pak Hodi, ya semuanya nanti semua Bapak Ibu guru yang ada di sini. Pak Hodi untuk penyampaian kegiatan ini beberapa materi disampaikan nanti cukup jelas dan bagus ya Bapak uji ini kegiatannya ini. Nah, kemudian pula pesanan kegiatan yang dijelaskan tadi tentang sampai ke budaya positif, sampai ke praktis segitiga institusi. Nah, mari kita laksanakan 3 pertanyaan Bapak. Pertanyaan Bapak kalau disimak dan semua Bapak Ibu guru yang ada. Poin pertama, apakah sekolah kita ini ramah tidak kita di siswa dulu? Itu harus diamalkan ya dengan siswa itu. Poin kedua, apakah sekolah kita di SMP 1 Hilir ini melaksanakan kegiatan proses belajar efektif tidak? Nah, itu simak jawab ini untuk PR Bapak Ibu sekalian. Kemudian poin ketiga lagi, mari kita melaksanakan tugas di sekolah kita ini secara kondusif. Nah, kondusif itu kaitannya ke budaya positif dan lagi kembali lagi ke PPK itu, tidak membuli-buling lagi di sekolah kita ini. Nah, laksanakan kegiatan itu semuanya kita, mari kita bersama di seluruh hilir ini. Karena Bapak kemarin memerintahkan Bapak Ibu sekalian observasikan kita membuat sebuah keyakinan kelas itu masih kurang tepat, tapi alhamdulillah hasil ketepatan kita menggunakan. Sebenarnya Pak Odi sudah menjelaskan tadi bahwa keyakinan kelas itu memang makhluk dari siswa. Nah, kita sebagai pembimbingnya aja, mereka yang memutuskan hukuman itu. Bapak kemarin selalu tunggu sari kelas 1 itu sebenarnya tidak seperti itu penyampaiannya. Ayo Pak, Bu, iki lari. Nah, ada anak keren apa sari? Ada anak keren membuang sampah. Berarti bagus siswanya itu. Tentang pelaksanaan kegiatan merembuk dengan siswa. Nah, jadi semuanya nanti ke depan ya, masalah budaya positif itu mari kita sama-sama kita melaksanakan mulai dari keyakinan kelas tadi, karena konteksnya situ. Masa kita budaya positif kalau masalah hambur kaut, masalah manajerial dalam ruangan kelas tidak ada apapun kegiatan untuk menyimak, untuk memutuskan sesuatu kegiatan satu hari kita melaksanakan tugas supaya belajar aktif dalam sekolah itu. Nah, jadi itu ke depannya Bapak harapkan Pak Hodi semuanya baik 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 rembuk betul-betul masalah keyakinan kelas itu, kesepakatan itu, supaya nanti menumbuhkan sekolah kita ini menjadi kondusif, pembelajaran yang masih aktif ya. Tidak ada lagi kata ke depan nanti kita tidak membahas ini, sudah dibahas Pak Hodi, sudah dijelaskan, nanti mengajak kita ke semuanya unsur-unsur kegiatan di sekolah kita supaya sama-sama kita memajukannya. Itu poin pertamanya. Nah, kemudian untuk Pak Hodi kegiatan ini memang saya dukung terus ini sampai di mana. Nah, tidak bukan Pak Hodi nanti berhasil kegiatan, bukan Pak Hodi betul Pak Hodi bukan untuk jadi kepala sekolah, tidak. Kegiatan ini artinya semua pembelajaran itu Polri sudah tahu, kelamaan Polri juga sering-sering disebutnya, oh saya ada taman Papa tahu itu. Nah, kalau kelamaan itu nanti ya harus diperbaiki lagi demi 1, 2, 3, 4, 5-nya lagi supaya yang tadinya kurang begitu konsekuen tentang ready kita, berarti tidak ready, tidak apa-apa ya, ready aja sudah. Nah, dijadikan kembalilah ya ke depan lagi seperti itu. Sama aja dengan guru bidang dan sebagainya. Tapi bidang kan jam kedua yang menjadi permasalahan Bapak ya. Jadi yang masalah guru kelas ini. Karena kita ke depan ini tanggung jawab kita banyak sudah, masalah tugas juga banyak. Tugas itu di waktu mereka mengajar ini juga banyak kerja disuruh hobi seperti ini kita disuruh boleh menerapkan ini. Masalah segitiga restitusi, masalah yang menyangkut segala kegiatan kelas, masalah posisi kontrol ini sampai kita jangan kita menyabik tadi yang menunduk dan memukul karena kita tidak sukses tentang manajer kita. Jadi itu saja menurut tempat Bapak ya. Saya menguatkan Pak Hodi lanjut laksanakan
karena masih usia masih menengah muda dan tidak dipersalahkan kegiatan seperti ini sudah diposisi Polri dalam rencana tangan sudah seperti ini. Bapak tahu sudah. Ya kalau Bapak ya itu karena Bapak ini orang Orde lama. Ya, susah Orde lama. Tapi Orde lama Orde baru itu tidak masalahkan juga. Saya masih banyak juga ya makan santerang tentang proses seperti ini. Makanya bilang Bapak seperti ini dari dulu aja, cuma tidak disosialisasikan. Kan seperti itu. Ya, saya kira itu kalau pendapat dari saya dalam laksana kegiatan ini, mudah-mudahan kita sama-sama laksana kegiatan ini untuk proses sukses dan berhasil. Terima kasih. Ya, terima kasih atas penguatannya Bu, terima kasih atas penguatannya Pak. Terima kasih juga bahan refleksinya tadi Pak, bahwa apakah kita sudah guru sudah ramah dengan anak, Ya. apakah kita sudah memberikan pembelajaran yang terbaik, atau apakah sudah ready segala macam. Terima kasih Pak, jadi bahan refleksi kita sama-sama Bapak Ibu. Jadi hari ini Bapak Ibu bukan saya meminta Bapak Ibu seperti ini seperti itu, tidak, tapi saya ingin menyampaikan atau mengenalkan bahwa ada loh yang namanya restitusi. Kalau dipraktikkan alhamdulillah, kalau tidak setidaknya saya sudah menyampaikan Bapak Ibu. Harus dipraktikkan itu. Bapak sudah menekankan dengan Bapak Ibu sekalian ya, praktekkan restitusi itu bagus itu. Itu tahu tidak Bapak Ibu yang bagus nih gini. Sebentar boleh ya. Kalau masalah restitusi ini nanti bahwa di yang patutnya gini. Kalau misalnya kena kelas 4 pejul pelanggaran di ruang kelasnya, Pak Ijul yang menyelesaikan secara langsung di dalam sana wawancaranya. Artinya ketiga segitiga tadi terus tata arah mulai dari bapak ya misal mempredasi apa lagi masalah, kemudian keyakinan mereka supaya mereka terima di kegiatan kesalahannya, artinya sadar. Nah jadi kedepannya tidak mengulangi lagi, itu patut kita laksanakan. Itu aja pesan Bapak. Ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih juga kehadirannya. Terima kasih sudah berkenan untuk meluangkan waktunya walaupun sudah keluar waktu kita. Harapan saya ke depan ini bukan bahwa saya bisa, bahwa saya bagus, bahwa saya hebat, bukan. Tapi harapannya adalah dengan kegiatan ini kita bisa menjadikan ini adalah bahan sharing kita, bahan kita berbagi. Jangan agar saya juga dengan kegiatan ini ketika ditanya itu tidak merasa dites Bapak Ibu, tapi adalah menjadi bahan kita berbagi, saling berbagi, karena yang namanya guru kalau tidak berkolaborasi sesama kita, kemana lagi kita untuk bisa jadi lebih baik Bapak Ibu. Jadi sekian dari saya, terima kasih untuk semuanya. Berikutnya sebelum menutup kegiatan karena sudah cukup siang Bapak Ibu, Pak Oki terusin pintu. Karena kita mulai dengan doa, ya berharap kita akhiri juga dengan doa. Pak Oki, silakan Pak Oki. Singkat ya. Oh ya. Singkat doanya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.